Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabatku berada, insyaAllah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam iman Islam, istiqamah di dalam memuji Allah, menyembah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan segala apapun itu. Meskipun ada yang mengabarkan atau ada yang mengajak kemudian menyembah kepada makhluk yang katanya luar biasa, akan tetapi kita umat Islam akan senantiasa berada dalam keadaan waras, istiqamah, tidak menggantikan Allah yang maha pengasih, maha penyayang dengan makhluk yang butuh kasih dan juga butuh sayang. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan, penyempurna akhlak, yang mengajarkan kemudian makhluk berupa manusia ini untuk mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang sempurna dalam hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada sesama makhluk. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya agak telat menyapa hari ini, disebabkan oleh karena ada kegiatan tadi dari pagi sampai siang. Ini kita baru nyampe rumah, tapi nggak apa-apa. Tak ada kata terlambat untuk menguji kemampuan saudara-saudara kita non-muslim menjawab tantangan siapakah yang menjadi orang neraka, Islamkah atau Kristenkah yang akan menjadi penduduk tetap, penghuni tetap yang sudah memiliki kapling di neraka, yang tinggal diisi oleh penghuninya yang di dunia hidup menggampangkan segala sesuatu, dosa dilimpahkan kepada oknum lain tanpa mau mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Sore ini kita berharap ada dari Oten yang ingin berdiskusi dengan kita, tentu tujuannya untuk memberikan edukasi kepada agama nih. Oke, kita sapa tamu kita yang pertama, Saudara Terang Dunia. Semangat sore. Halo, semangat sore Bang Suma. Sore juga Bang. Katolik Protestan Abang. Kristen Bang Suma. Silakan, mohon izin buka kameranya Abang, silakan. Kalau nggak usah pakai kamera boleh nggak Bang? Aturan kita mesti harus buka kamera Abangku. Nggak apa-apa kok. Kayaknya pernah Bang, nggak ada yang nggak pakai kamera bisa. Masalahnya kalau nggak buka kamera itu hanya bisa ditanya. Itu syaratnya Bang. Hanya bisa ditanya, tapi menanya nggak boleh ya? Iya, kecuali buka kamera. Oke, nggak apa-apa, saya ditanya aja nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran, kembali saya menguraikan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Al-Quran menerangkan kepada seluruh umat manusia bahwa orang-orang kafir itu dan yang berasal dari ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antaranya itu akan mengisi neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Tapi kan abang nggak mungkin percaya kepada Quran. Nah, ada di dalam Bible pengakuan Yesus sendiri, Matius 23 nomor 15. Di situ diterangkan bahwasanya celakalah orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Lalu orang yang ditobatkan ini menjadi orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat sebuah agama di luar Yahudi yang pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri? Silakan.
Jadi maksud Bang Zuma ini orang-orang neraka ini adalah orang-orang di luar Yahudi ya gitu maksudnya, atau gimana? Eh, Orang Yahudi, ahli Taurat dalam hal ini orang Farisi, membuat sekte baru di luar Yahudi, di mana pengikutnya itu adalah orang neraka. Tidak ada tawar-menawar. Pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapakah oknum yang dimaksud oleh Yesus ini? Silakan. Ini ayatnya di dalam Matius 23:15 kalau nggak salah Bang ya. Iya, betul. Oke, coba saya baca lagi ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, kalau kita baca kalimat ini Bang, kamu menjadikan dia orang neraka. Definisinya di sini orang neraka adalah orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus, mereka itu menjalankan kemunafikan. Makanya Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi ini atau ahli Taurat, balok di dalam biji matamu kau keluarkan dulu sebelum engkau melihat selumbar biji di mata sesamamu. Nah, itu sebenarnya sindiran keras daripada Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi tentang kemunafikan kehidupan keagamaan mereka. Nah, Yesus juga pernah berkata kan, kalau kamu berdoa jangan seperti orang-orang Farisi, jangan seperti ahli Taurat yang mereka doanya panjang-panjang di pinggir jalan supaya dilihat orang bahwa mereka adalah orang yang boleh dikatakan orang yang paling rohani. Nah, itulah kehidupan kerohanian yang dijalani oleh orang Farisi, memang penuh kemunafikan. Makanya Yesus menegur kepada mereka, kamu mengajak orang untuk masuk ke dalam aturanmu, untuk mengikuti peraturanmu, tapi kamu sendiri sebenarnya adalah jahat, dan kamu bisa saja membuat orang yang kamu ajak masuk itu lebih jahat daripada diri kamu sendiri. Nah, itu maksudnya Bang Zuma. Apa? Iya. Yang ingin kita tahu di sini siapa orang Farisinya dan apa nama agama yang dibentuk di luar Yahudi ini, Bang? Kalau agamanya, mereka kan keturunan bangsa Israel. Iya. Ya kan? Jadi mereka mengikuti hukum Taurat dan ajaran Musa, kitab para nabi, termasuk ajaran Musa, kan gitu. Karena pada saat itu kan Kristen belum ada disebut namanya Kristen, ya kan? Kristen itu pada perjanjian baru setelah Yesus terangkat ke surga baru muncul istilah Kristen. Nah, saat itu agama yang dianut oleh Yahudi ini agama seperti pada zaman bangsa Israel. Itu agama ya, itu Musa. dia maksudnya. Orang Farisi yang menjelajahi daratan keluar membentuk sekte baru, itu siapa? Belum, sekte baru maksudnya gimana Bang Zuma? Membuat agama baru di luar Yahudi. Ada orang Farisi membuat agama baru di luar Yahudi, lalu kemudian pengikutnya itu Yesus katakan sebagai orang neraka. Bukan membuat agama baru nih. Di ayat 15 ini tidak menyebutkan. Jadi mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu dan sudah ia bertobat, artinya mengajak orang untuk mengikuti kehidupan keagamaan seperti orang-orang Farisi, seperti ahli Taurat pada saat itu. Ini artinya. Iya. Nah, itu siapa itu, Bang? Menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Kalimat pertama ini kan udah jelas Bang Zuma, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau namanya saya nggak tahu siapa ahli Taurat. Nah, kalau sekarang
Kristen ini siapa yang ngajarkan? Orang Farisi atau bukan, Bang? Oke, Kristen itu artinya kan pengikut Kristus. Ya, Bang Zuma ya. Iya, Pengikut Kristus. iya. Yang mendirikan siapa? Kristen ini Ajarannya adalah bersumber dari Kristus. Artinya kalau pengikut Kristus berarti ajarannya sumbernya adalah Kristus, kan gitu. tokohnya siapa, Bang? Toko yang pengikutnya mula-mula disebut Kristen ini siapa? Rasul-rasul, para murid. Makanya Yesus ketika terangkat ke surga, Yesus menitipkan suatu kalimat kepada murid-murid. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala ketetapan yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau yang di Antioquia pertama kali siapa disebut Kristen di sana? Ya itu kan pada saat itu Paulus ya kalau nggak salah. Paulus orang Farisi nggak, Bang? Paulus bukan orang Farisi. Dia orang Yahudi. Dia orang. Jadi salah dia dengan mengaku sebagai orang Farisi di Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi keturunan Benyamin. Sebenarnya gini, Yahudi itu yang kita kenal itu sebenarnya ada banyak suku di bawah Yahudi, seperti Farisi dan orang-orang Saduki. Nah itu adalah termasuk orang-orang Yahudi. Nah, jadi sama Ya, kayak tapi kan kalau saya lihatnya gini, Bang. Gimana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus kan ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Terindikasi 100% beliau ini orang munafik. Kemudian menjelajahi daratan. Paulus kan menjelajahi daratan. Menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Paulus pengikutnya Kristen. Nah, 2 kali lebih jahat, dan dia adalah orang neraka. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu oknum pun orang Farisi selain Paulus yang memiliki pengikut, dan pengikutnya itu disebut Kristen. Dan Yesus mengatakan orang neraka. Kesimpulan saya, Kristen sama dengan orang neraka, karena Kristen adalah agama pengikut orang Farisi. Orang Farisi lah yang mendirikan mula-mula konsep kekristenan ini. Seperti itu, Bung. Ya, kita pahami dulu konteksnya, Bang Zuma. Di ayat Matius tadi, ayat 15, itu Yesus berbicara kepada personalnya, orang Farisi pada saat itu. Bukan secara general kesukuannya, secara personalnya. Hei kamu imam-imam, hei kamu ahli Taurat, hei kamu orang Farisi. Itu secara personalnya, bukan secara kesukuannya. Nah, Paulus secara kesukuannya dia memang berasal dari Yahudi. Tapi kita lihat dalam perjalanan kehidupan kerohaniannya, Paulus dia bertobat. Nah, Ya kan dia harus munafik, Bang. Sebelum dia bernama Paulus, dia kan namanya Saulus. Pada saat dia bernama Saulus, dia adalah orang yang benci sekali dengan pengikut Kristus. Kalau dia mendengar kata Yesus Kristus, dia benci sekali. Bahkan kalau ada pengikutnya dia memang dia benci. Ya. Memang dia benci, Bang. Makanya tidak ada pengikutnya itu muridnya Yesus itu nggak ada. Kalau baca di dalam kisah para rasul, Bang Zuma, di situ ada satu peristiwa. Yesus berkata kepada Saulus waktu itu ya, "Hei Saulus, Saulus, mengapa engkau membunuh aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" kata dia. Itu kan karangan dia dengan asistennya. Paulus. Bukan karangan, Bang, kesaksian. Dia mengalami langsung. Kesaksian dia. Itu karangan yang disaksikan oleh dia sendiri, ditulis oleh asistennya sendiri. Nah, sekarang kalau bukan Paulus orang Farisi yang memiliki pengikut, itu siapa rupanya? Karena harus apa yang diucapkan Yesus ini tergenapi. Nggak bisa tidak. Nah, satu-satunya orang Farisi yang tampil sebagai tokoh
yaitu Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Dan pengikutnya hari ini memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kenapa saya katakan 2 kali lebih jahat orang Kristen ini? Karena sejahat-jahatnya orang Farisi, tidak ada orang Farisi yang mengajarkan kemudian anak keturunannya untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan Paulus sendiri tuh enggak mengajarkan menyembah Yesus, enggak. Tetapi orang yang menjadi pengikutnya inilah yang mengkhotbahkan tiap hari Minggu untuk orang-orang di luar Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus ini. Itu fakta. Kenapa pengikut Farisi ini disebut 2 kali lebih jahat? Karena sejahat-jahatnya orang Yahudi, mereka tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan Elohim dengan melantik anak orang sebagai makhluk yang setara dengan Elohim. Tapi kalau di gereja tiap minggu itu dihotbahkan itu Yesus adalah satu hakikat, Yesus adalah 3 pribadi, satu hakikat, satu kesatuan dan seterusnya. Artinya itu tergenapi, Bung. Apa yang diucapkan Yesus, orang Farisi pengikutnya orang neraka, nggak bisa lagi kita elakkan. Itu fakta di lapangan. Kita mau tunjuk kemana lagi kalau bukan ke Kristen? Nggak ada lagi. Yang ada Hindu, Buddha, dan pendiri Buddha bukan orang Farisi. Islam bukan orang Farisi. Hindu bukan orang Farisi. Ya satu-satunya yang didirikan Farisi ya Kristen. Dan kita harus percaya Yesus bahwa pengikutnya ya orang neraka. Mau kayak mana lagi? Kecuali Anda nggak percaya Yesus, itu sih. Nah, jadi gini Bang Zuma, tadi saya katakan di ayat 15 itu Yesus berbicara secara personal. Personalnya, Bang. Jadi misalnya gini, kalau saya mengatakan secara personal kepada Bang Zuma nih, ya kan? Nah, saya tahu Bang Zuma orang Bugis ya. Ini mohon maaf ya. Nah, misalnya saya tahu karakter Bang Zuma. Oh, Bang Zuma orang Bugis. Orang Bugis karakternya begini. Nah, apakah ini bisa digeneralisasikan? Berarti besok saya kalau ketemu di pasar, kalau ketemu orang Bugis, ini orang pasti karakternya sama kayak Bang Zuma. Bisa nggak saya menyimpulkan seperti itu, Bang? Mengeneralisasikan. Kalau sudah dikatakan di situ, ya, celakalah engkau wahai orang Bugis. Ini kan sudah bertobat, Bang. Kalau dikatakan 100% dia bertobat. Dan dia nggak membawa siapa saya kesukuannya, dia nggak membawa kesukuannya lagi, ya kan? Kalau dia dikatakan bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Kristus siapa dulu? Paulus bertobat. Iya, Kristus siapa dulu dan pertobatan ya, seperti apa? Pertobatan seperti apa yang Kristus yang dia mendengar suaranya ketika dia mengalami kebutaan. Udah Anda dibawa di toilet, bersihkan toilet sana. Enggak cocok diskusi pakai logika akal, nggak bisa pakai doktrin, cocok di gereja. Mau khotbah dia, pret. Saat nyalain lampu dulu, mau khotbah, udah jelas-jelas keciduk. Ya kalau dibawa-bawa nama Bang Zuma, apakah orang Bugis itu semuanya Bang Zuma? Gampang. Celakalah engkau wahai orang Bugis, celakalah engkau wahai orang Makassar, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang untuk menjadi pengikutmu, dan kamu adalah pendiri apologet Islam. Ya siapa orangnya? Meskipun dikatakan tidak disebut namaku, kalau sudah dikatakan pendiri apologet Islam Indonesia, ya Bang Zuma lah itu. Dan setelah kau jadikan orang menjadi apologet Indonesia, kau jadikan dia orang neraka, berarti yang dimaksud di situ adalah Bang Zuma. Siapa lagi? Siapa lagi ketua apologet Islam Indonesia kalau bukan Bang Zuma? Yang dimaksud itu saya, meskipun bukan disebutkan namaku. Lul. Sekali-sekali lah itu harta yang paling mahal otak dipakai. Jangan. Terus dia ngomongnya person katanya.
Kalau sudah berbicara personal berarti ada oknum. Oknum siapa? Parisi apa agamanya? Kau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu berarti punya agama. Apa agama itu? Ada konsepnya. Konsepnya apa Paulus ini? Menyembah Yesus. Ya udah selesai. Dibutuhkan kejujuran. Harus jujur. Kalau meskipun tidak disebutkan nama, menjelajahi daratan, udah pasti dia. Menyeberangi lautan, udah pasti dia. Oh, bukan cuma dia sendiri orang dari bangsa. Iya, lalu siapa kalau bukan dia? Coba sebut nama. Nggak ada juga kan yang sanggup kau sebutkan namanya. Dan tidak ada orang Parisi kemudian yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus. Hanya Paulus kan yang kita temukan mendirikan agama. Iya kan? Iya dong. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Ya, halo, Jom. Halo juga. Bang. Katolik, Bang? Protestan? Baik, silakan buka kameranya abangku. Harus on cam kah? Harus, Bang. Kalau tidak nanti lagi asik-asiknya abang ngomong langsung di kick sama host. Apalagi kalau sudah ngarang, sudahlah. Kayak tadi kan ngarang. Yang sebelum Anda itu kan ngarang bebas. Ya, gimana? Halo, Jemaah. Iya, di sini siapa kok orang neraka itu? Silakan, Bang. Abang nanya. Iya, saya nanya. Tapi itu di situ nggak ada tanda tanya di situ, ah. Nggak apa-apa, itu tidak muat tanda tanyanya. Nggak usah dipermasalahkan karena sudah ada kata siapakah. Oh, begitu. Oh, jadi sekarang abang nanya siapakah orang neraka itu? Menurut Yesus Menurut abang tapi ya. sendiri? Hah? Menurut Yesus bukan menurut saya. Menurut Yesus. Iya. Ya biasa, Bang, kalau orang yang di dalam neraka itu orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, itu aja, Bang. Ada aja ceritanya nih. Jangan ngarang bebas nampak, Bos. Kalau diskusi itu pakai data, pakai dalil. Jangan seenak perut aja. Apa kebanyakan makan babi asal ngomong aja. Hargailah forum ini. Ini Ya, Bang, bukan sesuai gereja. Mana dalilnya? Tidak menyembah Yesus masuk neraka, dalilnya mana? Sesuai dalil, Bang. Dalilnya mana, Bung? Silakan dalilnya tidak menyembah Yesus masuk neraka. Aduh, kebiasaan. Sesuai dalil yang tertulis di Mazmur 14 ayat 6, Bang. Apa katanya di Masa situ di abang Mazmur? sampai sekarang masih belajar tentang itu? Silakan Anda sebutkan dalilnya Mazmur 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mazmur 14. Kenapa jadi Apalagi Mazmurnya mau kayak bertanya gitu? dari sana? Yesus itu jalan. Iya. Oke. Sekarang jalan ini jalan Yang ini, saya minta Bang, dalil pengakuannya Anda tuh. Dalilnya Anda mengatakan tidak menyembah Yesus neraka. Mana dalilnya? Ya, sudah. Justru yang menyembah Yesus itu neraka. Saya kasih dalil. Menyembah Yesus sama dengan penghuni neraka. Matius 7 nomor 22-23. Itu baru dalil. Menyembah katanya Yesus ini? masuk neraka. Jadi Tidak menurut semua orang Mazmur 14 Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Tolong tunjukkan di mana kehendak Bapa agar orang menjadi Kristen. Ada? Gini loh, Jemaah. Kenapa dia? Mana kehendak Bapaknya agar orang menjadi Kristen mana? Tunjukkan ke saya. Kasih saya waktu bicara, Bang Juma. Iya, Jangan hanya tolong tunjukkan kepada saya kehendak Bapa Elohim agar manusia menjadi Kristen, nyembah Yesus. Silakan. Sekarang Kristen yang buat nama Kristen itu siapa?
Aduh, masih nganggap nego aja lagi. Maksud saya bang, kalau saya sudah berbicara Kristen artinya kumpulan orang-orang yang beribadah menyembah anak orang bernama Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah tiga Tuhan, lakukan Natalan. Di mana kehendak Bapak tertulis seperti yang Anda lakukan hari ini? Kan simple toh. Jadi oke bang, abang kesananya aja di mana itu tertulis, di mana makan babi apa segala macam. Kan Salah, harus abang. berdasarkan kehendak Bapak. Masuk Jadi surga gini, berdasarkan kehendak Bapak. Gini loh Bang Juma, kalau abang berpedoman ke sana itu narasimu udah salah itu bang, itu apamu. Lalu saya udah harus salah. berpatokan, Terhadap saya berpatokan manusia kepada yang ada siapa di dong? dunia. Jadi saya harus Udah salah. berpatokan kepada Ya. Jadi saya harus berpatokan kepada siapa? Gereja gitu. Bukan gitu. Bang. Lalu kepada siapa? Bukan gitu bang. Jadi sekarang kalau abang berpatokan ke sana, semua nanti orang di hadapan abang itu nggak ada yang benar. Ya memang nggak ada benar Kristen itu, memang satu pun Kristen nggak ada yang benar. Selama masih Kristen di hadapan Tuhan, orang Kristen tidak ada benarnya. Itu kan menurut abang sekarang Itu menurut Bang Juma. Yesus. Menurut Yesus loh itu, bukan menurut aku. Oke. Abang bawakan tadi di kejadian berapa? Kok menjadi kejadian pun? Enggak, abang bawa tadi dalilnya di berapa? Tidak semua gimana tadi? Coba bilang dulu. Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang didirikan oleh orang Farisi? Silakan. Siapa di antara orang Islam dan Kristen didirikan orang Farisi gitu? Siapa di antara dua agama ini yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Yang didirikan orang Farisi, Islam atau Kristen? Maksudnya gimana? Kalau masalah Islam saya tidak ngerti bang. Kalau masalah yang didirikan dari umat Islam saya nggak ngerti. Iya, Kalau saya- orang Islam itu kan didirikan oleh orang Arab. Kristen ini didirikan oleh orang mana? Kristen didirikan oleh orang Israel. Orang Israel sukunya apa di sana? Dia memiliki sekte apa dia? Dia mendirikan Kristen ini. Banyak sekte di sana. Ada Parisi, ada sekte apa lain segala macam. Banyak. Parisi, udah jelas Parisi. Berarti, Ya, Parisi. berarti Anda sudah menjawab apa yang Yesus katakan, bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi itu adalah orang neraka. Udah selesai, berarti Kristen adalah orang neraka. Aman kan? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Iya. Sekarang yang didirikan itu sekarang gini loh bang. Itu perkataan Yesus abang bilang kan, berarti itu jadi pedoman buat abang orang Kristen tidak adalah orang penghuni neraka gitu. Menurut Yesus, saya bukan menurut saya, menurut Yesus. Itu Anda iyakan. Itu sekarang Anda iyakan. Itu kan Saya Itu kan iyakan. itu sekarang alat yang abang pakai untuk istilahnya untuk melemahkan umat Kristen kan demikian. Bukan alat untuk melemahkan orang Kristen, justru Jadi, alat yang saya gunakan ini untuk menguatkan orang Kristen agar sadar bahwa mereka kalau mau masuk neraka tetap di Kristen, tapi kalau mau tidak mau masuk neraka keluar dari Kristen. Sederhana kan? Kan ada dalilnya, patokannya jelas. Ya oke. Perkataan yang barusan Anda bilang itu adalah perkataan Yesus. Berarti Anda mempercayai Yesus sebagai sebuah berkata sebuah firman yang abang percayai gitu. Saya percaya dia adalah seorang rasul utusan Tuhan yang menyampaikan kebenaran kepada kaumnya Bani Israel. Di antaranya dari Matius 23 itu. Oke, itu Anda percayai. Tapi di sisi lain Anda kenapa menghina Yesus? Anda sebut sebagai siapa Yesus sebagai Di mana yang saya hina? masuk neraka. Ya, Yesus yang mengatakan itu. Anda bilang Yesus Anda sudah mengakui bahwasanya yang mendirikan Kristen adalah orang Farisi, bukan Yesus. Saya bawa dalil Mazmur 16 ayat 4, akulah jalan kebenaran. Itu kan Anda bantah. Di sisi lain Anda Nah, perkataan itu Anda sekarang kalau posisi di mana?
Kalau Anda menjadikan Yesus akulah jalan, Anda tidak jadi Kristen. Kenapa Anda ikuti Kristen? Kenapa Anda ikuti Farisi? Kenapa nggak ikuti Yesus? Sekarang kita bukan masalah parisinya. Sekarang kata-kata masalahnya itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa Anda nggak ikuti? Ya, siapa tidak bilang mengikuti? Kami ikuti. Mana ada buktinya Anda menjadi Kristen? Anda pula yang tahu kami tidak jadi. Sekarang pertanyaannya kan Anda sudah jawab, yang mendirikan sekte Kristen ini siapa? Anda tadi sudah menjawab orang Farisi. Ada dibuat di sana pendiri orang Kristen, orang Farisi. Ada dibuat di sana. Lalu yang disebut kemudian setahun Anda sedang tahu, tinggal di Antioquia. Coba Anda baca, Anda tahu baca nggak? kisah, baca Ya, gini, baca KPR 11 nomor 26. Baca. Anda tahu nggak apa pengertian daripada Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, jadi pengikut Yesus Kristus. Kata di siapa? itu Anda ketahui itu. Gini loh Bang Juma. Di sana Anda mengakui pengertian daripada Kristen pengikut Yesus. Udah? Salah. Di sisi yang lain, loh, Kristen itu kan pertanyaan saya dengar, kepada dengar. Anda. Iya, Dengar, Anda jawab saudara. dengan Dengar. Tahan diri, jangan emosi. Enggak ada emosi. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus memang sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Pandai kali Anda Bang Juma. Yang namanya Kristus Yesus Kristus itu satu. Yesus Kristus itu satu. Tidak bisa Anda pisahkan Yesus dengan Kristus. Memang Yesus sudah pasti Kristus, tapi Terus? Kristus belum tentu Yesus. Dari mana Anda pula membicarakan omong demikian? Yesus belum tentu Matius Kristus. 24 nomor 24. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Oke. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kristen pengikut Kristus. Kristus mana yang Anda ikuti? Dengan menyembah anak orang, makan babi, tidak bersunat. Itu Kristus siapa yang ngajarkan itu? Jadi menurutmu anak orang Kristus itu siapa? bukan Yesus? Kristus siapa? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu? Anda sendiri Di mana? tadi udah mengatakan anak orang. Memang Yesus itu anak daripada orang, anak daripada Bunda Maria. Pertanyaan saya Anda kepada saudara. sudah ngomong demikian. Kristus mana yang mengajarkan Anda ibadah minggu menyembah anak orang? Kristus mana? Oke. Kalau masalah beribadah Bang Juma, itu kami melakukannya sesuai dengan hukum Taurat. Sudah? Hukum Taurat di bawah-bawah. Hukum Taurat di bawah-bawah. Kami diajarkan 10 hukum Taurat Juma. Kami diajarkan 10 hukum Taurat. Jadi, pertanyaan saya. Kristus mana yang mengajarkan ibadah minggu? Kristus anak Bunda Maria. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan ibadah hari Minggu? Oke. Di mana? Pada mulanya firman itu adalah Allah. Dan apa nyambungnya? Allah itu kamu Apa tidak hubungannya? pernah mendengar apa dengan dia. Itulah mengatakan Di mana Yesus mengajarkan ibadah minggu di mana? Oke. Sekarang kita ke topiknya dulu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Masalah generasi mulai jurus Kristus palsu dipakai. Nggak ada Yesus mengatakan kalau Elohim itu adalah dirinya sendiri, itu nggak ada. Inilah kenapa kalian disebut orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Elohim.
Tidak pernah. Oke, gini, Bang. Sejahat-jahatnya. Gini. Tetapi orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi seperti kalian ini, kalianlah yang membuat kejahatan lebih 2 kali lipat daripada mereka. Oke, Bang Juma. Jadi kalau kita pergi sampai ke sana, panjang cerita ya Bang Juma. Masalahnya mungkin sampai sekarang ya, kalau yang saya tahu bahwa bangsa Israel itu belum menerima Yesus. Memang Menerima pada saat sebagai apa? Yesus, bukan. Menerima sebagai Dengar dulu saya. enggak. Mereka tidak menerima Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nenekmu kiper. Sejak kapan Yesus datang kepada mereka mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Makanya saya bilang Juma, kalau sampai saat ini mungkin ya sepengetahuan saya. Di mana pernah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Kalau secara langsung dengan perkataannya, memang ada, kan? Tidak ada. Memang tidak ada perkataan itu. Oke. Makanya kamu disebut Yesus sebagai Gini, Bang 2 kali lebih jahat dari orang Farisi karena Oke. kalian ini mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Oke, Bang Juma. Kalian ngarang, itulah kalian disebut 2 kali lebih Sekarang jahat. ini, Bang Juma. Disebut orang Sekarang neraka, itulah kalian. Ini kan ada dalilnya juga. Saat Yesus Mana? bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu aku siapa? Oke? Mesias. Nah, dengar. Mesias. Iya. Mesias itu anak apa? Allah, ya. Mesias anak Allah. Iya, Mesias itu apa? Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau adalah Tuhan dan Guru. Mesias itu manusia yang diurapi, sama seperti Salomo, Saul, Harun, Daud. Itu orang-orang yang diurapi semua, bukan Tuhan seperti di gereja. Makanya Yesus mengatakan Kristen itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Gitu. Jadi Anda di perkataan Anda membilang Yesus berkata Kristen itu adalah orang neraka. Yes, Tapi di sisi lain itu sah. Anda membantah itu sebagai Itu sah. kalau menurut Kristen yang dimaksud kalau Yesus. Kalau menurut pandanganmu Bang Juma, Yesus itu Yesus yang kami sembah, menurut yang Anda ketahui itu apa coba? Itu Yesus adalah yang makhluk. lahir dari Yesus Bukan. yang lahir dari perawan Bunda Maria, menurut Anda itu apa? Bukan. Coba? Itu bukan sembahan Anda. Yesus anak Maria bukan sembahan Anda. Bukan. Loh, kenapa Sembahan bisa Anda Anda, bilang demikian? dengar. Sembahan Anda adalah makhluk asing yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu menurut Anda, oke? Itu kan Paulus menurut sendiri Anda. yang mengatakan itu. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Itu menurut Anda. Paulus yang mengatakan itu. Paulus. Kenapa umat Kristen merayakan hari Natal? Karena hari Natal tersebut adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat yang namanya Bohong, Yesus Kristus bohong. yang lahir dari perawan Bunda Maria. Yesus tidak Kenapa pernah Anda lahir bilang tanggal bohong? 25 Ada Desember. dalilnya. Mana dalilnya? Kenapa Anda bisa membantai itu coba? Mana Kenapa dalilnya Anda- anak Maria lahir 25 Desember? Dalil. Memang gini. Kalau Tidak Anda ada. menerima dalil sesuai dengan angka-angka, sesuai Loh, dengan angka-angka 25 mungkin Desember itu angka. oke, iya makanya kalau Anda menerima di mana dalil anak Maria lahir sesuai 25 dengan Desember? angka-angka, Di mana lahir 25 Desember Yesus, di mana lahirnya? boleh didengar Itu dulu. lahir dewa matahari. Boleh Itu didengar dewanya dulu. orang Roma Yunani lahir tanggal 25 Desember. Iya, itu perhitungannya dari kejadian itu sampai tanggal 25 Desember itu dihitung Di mana? kejadiannya Di mana? Di bahwa mana tepatnya tanggal Yesus? 25 Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember, di mana? Itu karangan gereja Katolik. Sekarang sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus mengatakan Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Titik. Gini lah Bang Jimmy. Titik. Banyak Itu tidak sekarang. bisa diragukan lagi. Iya. Itu tidak saya bantah. Itu tidak saya bantah. Oke, Banyak sepakat sekarang, kita berarti. makanya ada perkataan Yesus, banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Dia Itu mengaku ucapan Kristen. Yesus.
Itu ucapan Yesus untuk orang di sanalah Yahudi. tadi, di sanalah cocoknya perkataan Anda tadi kalau Anda letakkan gitu dia Bang Juma. Sekarang Itu banyak orang ucapan mengaku Yesus. Kristen. Gini loh Bang Juma. Sekarang orang Itu- banyak mengaku Kristen, aku percaya ini, tapi Astagfirullahaladzim, dia ya tidak Allah. berjalan. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak yang palsu, yang menyesatkan memakai nama Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Pengikut Kristus yang banyak itu di mana? Ada selain Kristen? Ada? Nggak ada. Berarti yang menggenapi Kristus palsu menyesatkan banyak orang itu ya korbannya Kristen. Ada yang lain dari Kristen? Nggak ada. Cuman Kristen doang. Itu nubuatan Yesus. Dan kalau Anda percaya Yesus, ya Anda harus keluar dari Kristen. Wajib, mutlak kalau Anda percaya Yesus. Kalau itu perkataan Anda, kalau percaya Yesus harus wajib keluar dari Kristen. Terus mau kemana Yes. perginya coba? Kemana Ke perginya? Islam. Ke Islam. Loh. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Apa kata Yesus? Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Anda saja tidak mengakui Yesus. Kemana pula Anda mengaku kalau Yesus itu membawa ajaran kalian? Di mana Loh, Kak, sekarang? Yesus itu Belum juru kami salom, Bang betul Juma. tidak? Kutanya dulu. Yesus itu juru salom. Ya, yes. Salom dalam bahasa Arab apa? Kalau bahasa Arab saya nggak tahu. Kalau pokoknya shalom dalam Islam. dalam orang Kristen ada. Salom Islam. Oh jadi jadi makanya kami sama orang Yahudi beri salamnya itu sama. Shalom alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum alaihim. Shalom. Jadi- Salamu alaikum. Alaihim. Sama. Yesus juru Adakah- selamat. Juru salom. Ketawa adakah dia. sekarang orang umat Muslim mengucapkan kata shalom? Ya Kak, itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salam, assalam, shalom, shalom Oke. alaikum, assalamualaikum. Jadi kata-kata yang asli yang keluar dari mulut Yesus shalom apa assalamualaikum? Shalom, bahasa Ibrani dia. Udah ngapain pula Nah, kamu bantah di sana? sekarang Anda bandingkan. Sekarang Anda bandingkan Yesus juru Shalom atau Yesus juru Kristen. Bandingkan itu. Gini loh Bang Juni, kalau memang perkataan demikian yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus shalom, ngapain Anda rubah-rubah menjadi assalamualaikum, meniru namanya itu? Enggak dong. Kami assalamualaikum karena kami Arab. Kenapa dirubah? Dengar Kalau bukan dulu, menurut, dengar ngapain dulu, dirubah? Kenapa dengar, tidak dengar. bicara sesuai dengan fakta? Pakai ini diskusi. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Ini 3 bahasa serumpun. Tidak bisa Anda rubah ini. Tidak bisa Anda rubah. Ini bahasa keturunan daripada Abraham. Yesus juru Shalom. Shalom dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam itu sendiri. Nah sekarang Kristen ini adalah hinaan, kata hinaan yang diberikan kepada pengikut Paulus yang tinggal di Antioquia setahun bersama dengan Paulus di sana. Itu adalah hinaan penganut nyembah berhala kepada pengikut Paulus. Nah, Bang Anda Juma harus merendahkan catat itu. aja kerja Bang Juma. Bang Juma kerjanya merendahkan aja. KPR 1126 yang menjelaskan itu, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Setahun lamanya murid-murid itu tinggal bersama di Antioquia. Disebut pertama kali dengan sebutan Kristen. Dalil.
Siapa yang di Antioquia? Orang Farisi. Namanya siapa? Paulus. Dialah pendiri agama Kristen itu yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai Roma, sehingga pengikutnya disebut Kristen. Dan Kristen ini, kata Yesus, orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Oke. Memang menurut pandangan Anda Paulus itu siapa coba? Paulus itu adalah orang munafik. Loh, itu dia selamanya orang munafik atau adakah perubahan pada dirinya? Selama-lamanya dia orang munafik. Selama-lamanya sampai dia meninggal dunia dia orang munafik. Hai, Anda baca suratnya dia. Anda baca surat-suratnya. Berarti Anda kan tidak tahu ceritanya Paulus. Itu Paulus Cerita itu apa? namanya setelah itu Saulus. Paulus itu gini. Paulus itu ceritanya setelah dia menerima pengajaran Tuhan Yesus. Sebelumnya dia itu memang orang yang namanya Saulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Makanya, dengar. Makanya setelah kemudian, dengar dulu. Makanya setelah kedatangannya makhluk asing yang ngaku Yesus ini kepadanya, ajaran Taurat dianggapnya sampah, dianggap tinja. Kenapa Anda bilang Yesus yang datang kepada Saulus Yesus palsu? Oke, saya jawab. Di dalam Orang yang datang kepada Paulus itu berupa apa? Berupa cahaya kah, manusia kah, apa segala macam? berupa cahaya, sama seperti iblis yang Yesus sendiri katakan di dalam Matius Apa 27, Lukas Apa 27 nomor 18, Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis turun dari langit berupa cahaya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang datang Ya, kepada kata Paulus Yesus. berupa cahaya. Berupa cahaya yang datang Jadi- kepada Paulus. Yesus, Itu langsung- dengar. Oke, yuk. Anda mau tahu di mana sisi bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Yesus? Anda mau tahu? Oke. Dengarkan saya, Bung. 2 menit paling lama. Ketika di Bukit Zaitun, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid-muridnya bertanya kepada dia. 11 muridnya bertanya kepada Yesus. Guru, itu tahun antara 30 sampai tahun 33 Masehi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap. Langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku bertemu dengan Mesias, Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Atau dia berkata, aku melihat Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Nah, itu Yesus ucapkan, sabar. Itu Yesus ucapkan kepada muridnya di tahun 30. Tahun 52, Paulus tiba-tiba bertemu dengan murid dan berkata, hei murid Yesus, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Oke, jadi gini loh Bang Juma. Jawab dulu. Jawab dulu Nah, dong. Apa nasihat Yesus ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. 50 tahun Paulus kemudian bertemu dengan murid Yesus dan mengatakan, hei murid Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya. Ya, jangan jadi Kristen, jangan percaya. Oke, silakan. Udah. Nah, Silakan. jadi gini loh Bang Juma.
uraian yang Anda sebutkan tadi itu tertulis di mana semua? Sebelum dulu kita ambil kesimpulannya. Matius 24 Berarti di nomor Alkitab 4. kan? Oke. Yes, iya dong. Oke. Perkataan Masa saya harus Iya. mengajarkan kau Al-Quran? Iya, perkataan yang Anda sebutkan tadi, dan itu perkataan semua Anda yakini, dan itu perkataan Saya semua yakin Anda itu. yakini. Itu ucapan Yesus. Mantap. Terus Mantap. apa masalahnya? Berarti perkataan itu ada di Bible, bukan di Al-Quran. Mantap Bang Juma. Al-Quran Mantap. mengatakan man ansari Mantap. ilallah nahnu ansarullah. Gila. Masih mau lanjut? Itulah kedatangan Yesus. Saya Itulah percaya. Yesus yang kami sembah. Saya Itulah percaya. Yesus Sekarang yang saya kami balik. yakini. Sekarang saya balik samamu. Apakah Anda percaya cerita itu? Kalau sesuai dengan dalil yang ada di Bible, saya percaya. Kenapa tidak? Kenapa kamu percaya? Murid-muridnya dilarang Yesus Anda untuk sendiri percaya sudah Paulus. mengakui. Anda sendiri sudah mengutarakannya. Sabar. Anda sendiri sudah mengatakan perkataan-perkataan Yesus. Sabar. Yesus melarang muridnya percaya kepada Paulus. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Percaya kepada Paulus? Saya tidak percaya kepada Paulus. Saya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Terus kenapa Anda mengkitabkan kitab yang ada 13 suratnya Paulus di dalamnya? Kalau Anda nggak percaya. Di mana? Kenapa Anda mengkitabkan buku yang ada surat-suratnya Paulus 13 buku di dalamnya kalau Anda nggak percaya? Iya, itu yang kalian percayakan, bukan Paulusnya, perkataan-perkataan yang ada di dalam sana, bukan Paulusnya, perkataannya. Kenapa Anda tidak percaya kepada Paulus? Karena Sekarang percaya di mana ya? Percaya dia adalah juru selamat atau percaya sama perkataan dia? Percaya di mana sekarang? Percaya di mana dulu? kenapa Anda tidak percaya Paulus? Kenapa Anda nggak percaya Paulus? Sekarang gini. Karena apa Gini loh, Anda Bang. nggak percaya Paulus? Masalah gini loh Mas Jo. Masalah Kenapa Anda berita nggak percaya Paulus? bukan cuma hanya orang yang baik saja bisa menyampaikan berita yang bagus. Orang yang jahat aja bisa menyampaikan Yesus berita yang mengatakan bagus. Jadi kepada kita muridnya, percaya sama perkataannya. jangan percaya kepada Paulus. Tapi kenapa Anda nggak mendengarkan nasihat Yesus? Kenapa justru Anda percaya Paulus? Makanya gini loh Bang Juma, sekarang yang kita percaya apanya dulu, perkataannya. Makanya Apanya dulu? setiap orang Yang Anda dengar, Anda kan bertanya di awal, buktikan kalau yang bertemu Paulus itu bukan Yesus. Ya kan? Yesus berkata kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab apa? Sebab yang datang kepadanya itu bukan aku. Nah, sekarang Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Kristus loh. Nah, terus Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? ya jangan percaya. Sebab yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu atau yang asli? Kalau masalah asli sama palsunya itu saya tidak mengambil keputusan. Yang saya percayakan Yesus yang Anda sebutkan perkataannya tadi itu loh. Saya ulang lagi, kenapa Yesus melarang muridnya agar jangan percaya kepada Paulus? Karena yang ketemu Paulus Yesus asli atau palsu? Sesuai dengan perkataanmu tadi Bang Juma, banyak penyesat-penyesat. Nah, itu kita berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang datang kepada Paulus adalah palsu. Sekarang yang perkataan Anda yang membilang kalau umat Kristen tidak mempercayai Yesus yang lahir dari perawan Maria itu salah. Memang itulah Yesus juru selamat kami. Sekarang Yesus yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Kalau masalah itu tidak bisa saya palsukan atau aslikan. Loh, kan Yesus Tidak bisa mengatakan saya jangan mengambil- percaya. Kan Yesus mengatakan Saya jangan di percaya. hati saya. Sebab Yesus Kalau- mengatakan sebab Kristus palsu. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Betul? Itu menurut Anda, tapi saya tidak. Lah, saya Yesusnya yang tidak mengatakan bilang. itu. Saya tidak Terus bilang. kenapa kemudian Yesus melarang muridnya percaya kalau yang datang kepada Paulus itu asli? Kenapa Yesus melarang muridnya percaya kalau itu asli? Gini loh Bang Juma, kalau Abang Juma kaitkan murid-murid Tuhan Yesus dengan Paulus, itu sudah tidak nyambung lagi pada zaman itu.
Kok nggak nyambung? Tidak nyambung. Murid. Coba Paulus Murid. di tahun berapa? Di tahun berapa Paulus Nah, ada? Di tahun berapa Yesus ada? Oke, Yesus Pada mengajarkan saat sangkut Injil. pautkan itu. Yesus mengajarkan Injil kepada muridnya. Di tahun 30 Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku setelah ini, jangan kau percaya. Nah, beberapa tahun kemudian Paulus datang. Berapa puluh Di tahun? mana ya, Paulus mulai berkarya puluh itu di tahun? tahun ada kurang lebih 20 tahun. Masih sempat, Paulus- masih sempat enggak bertemu Paulus sama murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkannya pada saat itu? Sempat Bertemu. bahkan Maksud Paulus Rasul Paulus bisa bertemu dengan murid Yesus. yang menganiaya murid Yesus kan Paulus. Ayo. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang datang kepadamu, Paulus menganiaya murid Yesus? pengakuan Kisah Para Pewarta 1 Anda baca. Kisah Para KPR 9 Anda baca. Dia ke Antioquia, dia pergi ke tempat pertama kali dia bertemu dengan Yesus, ke Damsyik itu, tujuannya adalah untuk menganiaya murid-murid Yesus. Makanya ketika dia mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh, nasihat Yesusnya kepada murid-muridnya, jangan kau percaya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Lah dia sendiri yang mengatakan, aku menganiaya murid-murid. Yesus menasihati? Kenapa Yesus bisa menasihati muridnya tadi? Apakah pertemuan ini sudah diterangkan oleh murid Yesus kepada Yesus sehingga Yesus bisa menasihati mereka? Enggak. Yesus tahu bahwa setelah dia terangkat ke langit, Anda bertanya, Anda tidak mau mendengar. Yesus tahu bahwa Yesus tahu bahwa setelah dia terangkat ke langit, setelah percobaan penyaliban, akan datang orang-orang memakai namanya, tapi bukan dia. Akan datang iblis memakai namanya, tapi bukan dia. Maksudnya tadi setelah percobaan penyaliban, memang Yesus disalib, tidak kan? disalib. Yesus tidak disalib. Loh. Jadi Anda mau mendakwa Yesus disalib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga? Itu bukan Yesus. Setelah Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang Anda sembah di gereja, itu bukan anak Maria. Itu iblis. Itu iblis yang datang memakai nama Yesus. Ini seru ini Bang Juma, seru. Yes. Di mana Anda mempercayai Yesus yang sebenarnya? Apakah sampai mau penyaliban atau sampai di mana coba? Sampai di mana Setelah dia menyampaikan seluruh ajarannya kepada muridnya sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Elohim, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus sebagai rasul dipercayai oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menerima segala firman. Jadi nggak ada lagi firman setelah itu. Tamat ajaran Yesus. Begini. Satu hari sebelum Yesus disalibkan, itu bukan Yesus asli lagi. Satu hari di mana dia terangkat ke langit, hari di mana dia terangkat ke langit, yang menjadi Yesus yang ditangkap itu bukan Yesus lagi. Berarti gini loh Bang Juma, berarti sebelum Yesus disalibkan, saat itu Yesus masih ngomong kepada muridnya, itu masih Yesus ya? Masih Yesus asli ya? Ya, masih ada. Menurut cerita Markus 14, masih ada Yesus pada saat penangkapan, masih ada Yesus. Oke. Tapi dia lolos, dia lari, dia nggak ditangkap. Yang ditangkap adalah penggantinya. Gini dulu Bang Juma, sebelum Yesus disalibkan, malamnya Yesus masih berkata kepada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Itu masih Yesus yang berkata di sana? Masih ya? Masih ya? Iya. Mantap. Masih. Kenapa dia menyangkal? Karena dia tahu ini bukan Yesus ini. Makanya dia menyangkal.
Lu Yang tadi masih ditangkap ini Yesus. bukan ya? Yang ditangkap ini kan ditanya sama ditanya Tapi sama saya mahkamah agama. Pertanyaan saya tadi Bang Cuma, Error memang saya error. tanya Abang, apakah perkataan dia kepada Simon Petrus sebelum disebutkan engkau akan menyangkalku sebelum ayam berkokok, itu masih Yesus asli? Masih Abang Masih bilang masih kan? Yesus, masih. Ya, ya. Nah, pada Oke. saat dia ditanya oleh mahkamah agama, apakah engkau mengenal dia? Apa jawab Yesus? Enggak. Aku enggak mengenal yang kau tangkap itu. Jawab siapa? Yesus sudah tahu. Simon Itu kan? bukan jawab. Iya, Simon Petrus. Iya. Ditanya kan, apakah kau mengenal dia? Tidak. Dia disangkal Oke. sama Simon. Kenapa disangkal? Karena yang ditangkap ini bukan Yesus. Loh. Udah bertolak belakang sama jawaban yang Anda kasih kepada saya. Di sana tadi Anda masih ada menjawab bahwa perkataannya kepada Simon Petrus itu masih Yesus yang asli. Iya. Emang di situ pada saat itu mereka sudah bercerai sama Simon Petrus. Bukan, mereka masih sama. Memang sama. Nah, Tetapi siapa yang bertanya kepada Simon? Sampai Simon kemudian menyangkalnya. Siapa yang menanya ke dia? Siapa? Iya, orang rumah. Orang itu kan pertanyaan daripada orang rumah. Iya, itu kan Apakah pada saat Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku, ada tentara Romawi di situ? Belum. Belum, tuh ngerti. Belum. Berarti Ya, belum jangan ada Anda di sana. gabungkan antara saman Yesus bertanya ke Simon dengan saman tentara Romawi bertanya ke Simon. Jangan Anda satukan bagi satu cerita. Itu keadaan yang berbeda, Cak Ayu. Gini loh Bang Simon. Jarak waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus sama jarak waktu yang ditanyakan daripada tentara Romawi itu emang jarak berapa lama rupanya? Kan perjamuan kudusnya malam. Ya udah. Subuh dia disangkal. Habis. Oke. Aneh orang ini. Ya itu pada saat perjamuan kudus itu udah pertanyaan yang Masih yang dibilang- Yesus. Berjalannya Pada waktu ke Simon Petrus, subuh, masih. ada penangkapan, yang ditangkap bukan Yesus. Wajar kalau menyangkal. Lucu. Anda tahu nggak kronologi penangkapan daripada Tuhan Yesus? Tahu. Yohanes 18 Yang mana? Anda baca. Coba. Apa Sekarang dibilang? Dengan apa? Dengan apa? Yudas Dengan datang. apakah Yesus dijual? Yudas datang. Oke. Yudas datang bertanya bersama dengan tentara Romawi. Nah, oknum yang menggantikan itu malah bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Oknum Sekarang- ini tentara Romawi menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Nah, terus. Kira-kira yang bertanya siapa yang kamu cari itu siapa? Ya itu apa itu siapa itu yang membawa tentara Romawi itu siapa itu namanya? Kurang tahu saya itu. Mana ada? Ya, Bukan ada, begitu memang ada. ceritanya. Alamak, aduh, minim ilmu. Kepadanya dijual, yang kepadanya dijual Diskusi siapa? dengan orang nggak ada ilmu rupanya. Bung, Kamu Bung, kalau oke. tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus bersama dengan Yudas. Pada saat itu ada oknum di tengah-tengah mereka di TKP bertanya kepada mereka tentara Romawi itu, siapakah yang kalian cari? Oke. Nah, ini yang bertanya kepada mereka ini siapa? Iya, sebagian daripada tentara Romawi mungkin apa entah penatua pada itu saya kurang hafal namanya. Lalu kemudian mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Iya, betul. Orang itu menjawab, akulah dia. Nah, Itu siapa yang salah mengatakan? kamu cuma. Salah kamu. Kamu sudah mengarang. Jangan lari ya. Jangan lari ya Juma ya. Jangan lari ya. Jangan lari. Di sini akan saya bantah Anda habis-habisan bahwa Anda salah. Sudah pada saat penyerahan daripada Tuhan Yesus kepada bangsa Romawi, perkataan demikian tidak ada, melainkan pelukan daripada Yudas yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Anda salah.
Aku tunjukkan Itu dalil ada boleh? ayatnya. Peluk. Bisa ku permalukan kamu sore ini? Ku tunjukkan dalilnya. Itu apa? Kalau ada perkataan demikian, aku adalah Yesus, tunjukkan sama saya. Saya Oke, masuk baik. Islam kalau ada perkataan itu. Udah? Kalau ada perkataan itu, saya masuk Islam sekarang. Kalau ada perkataan demikian, pada saat penyerahan Yesus kepada bangsa Romawi, tunjukkan dalilnya sama saya. Aku tunjukkan. Aku lihat dulu nih. Tunjukkan. Aku tunjukkan kamu. Aku besarin dulu yuk. Nih kau baca baik-baik. Tidak perlu kau masuk Islam, kau waras aja, itu sudah cukup bagi saya. Kau jangan masuk dalam kelompok orang-orang yang dijanjikan Yesus neraka, itu udah cukup. Nih, aku balikkan kamera aku ya. Nih, kau baca baik-baik ini, Bung. Nih. Nih, kita mulai. Kita mulai dari data nomor 5. Ketika ditanya begini, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, yang kamu cari ini, akulah dia. Ya. Mana tunjukkan. Mana akulah dia? Coba mana tadi? Pakai enggak ada penunjuk. Oke, kamu coba dari awal tadi. Jawab mereka kepadanya. Tunjukkan semua dalilnya Bang Juma. Tunjukkan semua dalilnya. Tunjukkan apanya? Tulisannya tunjukkan semua. Tulisannya tunjukkan semua. Nih. Aku tunjukkan. Siapakah yang engkau cari? Ini layar saya ini. Jawab loh. mereka. Ini layar saya. Ini. Jawab mereka. Yesus dari Nazaret yang kami cari. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas Itu yang tertulis di mana? berkhianat. Yohanes 18. Aku tidak butuh kau menjadi mu'alaf. Aku butuh saudara saya ini waras, itu udah cukup bagi saya. Waras aja itu penting. Waras itu sudah cukup bagi saya. Bagi saudara saya Kristen, tidak perlu masuk Islam. Allahu Akbar. Aku tunjukkan. Baguskan kameranya. Oh, udah. Anda itu tidak. Udah. Habis Oke, ini kamu oke. habis ini kau boleh baca, saudara, baca Yohanes 18. Ya, on cam dulu. Sudah tadi udah. Oke. Bagaimana Anda bisa membantah Matius 26 ayat 48 di sana? Matius 26 ayat 48 sampai 49. Coba Anda baca di sana. Itulah bukti. Iya, dua cerita apakah yang Yesus berbeda, Kristus. yang kontradiksi. Dua cerita yang kontradiksi. Matius 26 ayat 48 sampai 49. Orang yang mengkhianati dia telah memberikan tanda kepada mereka, katanya, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Itulah penyerahan daripada Yesus kepada bangsa Romawi. sekarang- Bukan ada pengakuan. Sekarang di Matius jadi pada 2, saat itu siapakah yang dicium Yudas? di Yohanes 18 tidak ada cium-mencium. Pada saat Di itu Yohanes. kepada siapakah ciuman yang telah disampaikan oleh Yudas? Di Yohanes 18 itu tidak ada cium-mencium. Makanya saya katakan kepada saudara, kitab Anda itu kontradiksi. Ketika ditanya, siapakah yang engkau cari? Aku mencari dia. Aku cari. Lalu biarkanlah mereka pergi, katanya. Nah, ada nggak di situ Itu cium-mencium? dalil yang Abang Juma tunjukkan itu pada saat penangkapan kah? Pada Iya. saat penyerahan anak manusia kah? Iya.
makanya tadi saya bilang pas Anda tadi menunjukkan dalilnya, kamera saya ini, foto Anda ini full, nggak bisa saya baca dari ujung ke ujung karena tampilannya full layarnya. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke sungai Kidron. Di Itu situ bukan ada suatu saat taman. penangkapan itu Bang Juma. Dan Itu ia bukan saat masuk ke penyerahan Kidron anak di situ domba. dan satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan Farisi, lengkap dengan tentara, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata dia kepada mereka, akulah dia. Yudas yang berkhianat berdiri di situ bersama-sama. Ketika berkata demikian, akulah dia, murid pun mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi. Demikian hendak supaya genaplah firman yang dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Maklus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan itu, perwira dan penjaga-penjaga disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Jedar. Oke. Itu perkataan Kamu Yesus, tertolong? akulah dia itu jangan Kamu dengar tertolong dulu. dengan data itu? Bukan, dengar dulu. Di sana kan Yesus sudah Ada nggak berkata, di situ kalau dicium? memang itu ayat tadi benar. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan Yesus tadi kan. Akulah Yesus katanya. Kamu jangan lari. Itu jangan turunkan. Jangan diturunkan lagi. Jangan cuma turunkan. Oke. Berarti itu di situ. Itulah kan. Ketahuan bodohmu, ketawa. Udah. Itu perkataan. Makanya kenapa? Udah nyerah, selesai kita. Di situ dikatakan, siapakah yang engkau cari? Saya ulang lagi bertanya, siapa yang bertanya seperti itu? Siapa yang bertanya? Tadi udah daripada bangsa Romawi. Siapa yang bertanya seperti itu? Siapa yang kau cari? Siapa yang bertanya seperti itu? Iya, dari segerombolan bangsa Romawi yang bertanya. Aduh. Jadi menurutmu yang bertanya siapa? Yang bertanya itu pengganti Yesus. Udahlah Bang Juma, ngarang Bang Juma, aku turun dulu Bang Juma, ngarang. Oke lah. Diam. Kenapa saya mengatakan itu adalah pengganti Yesus? Teman-teman, anak-anak saya di bawah, ada dua hal. Yang pertama, kembali ke Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saya ulang. Coba arahkan pandangan ke Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oke? Tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus. Di Matius 26 kata Yudas, siapa yang aku cium? Itulah dia, Yesus. Di Yohanes 18 tidak ada cium-mencium. Seketika kemudian orang-orang tentara ini datang, ada tiba-tiba di tengah-tengah mereka, bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Apa kata tentara Romawi? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Pertanyaan saya,
kalau yang bertanya ini Yesus, coba ketik di bawah. Kira-kira apa jawaban mereka? Yesus nih bertanya kepada, siapa yang kalian cari? Kira-kira apa jawaban mereka? Ketik di bawah, yang paham. Siapa yang kau cari? Kamu. Pintar. Siapa ini? Oh, mama pintar kali anak-anak saya ini. Siapa ini? Pintar dia. Emerald. Ber. Terus, akulah Yesus. Aries. Siapa lagi? Ais. Lebat. Aku. Oh, Faisal. Oh, pintar sekali. Wah, mantap kali. Kalian lulus. Dapat jadi apologet. Aku. Andaikan dia mengatakan, akulah yang kau, dia katakan, akulah dia. Orang itu mengatakan, akulah dia. Ketika dia tanya, siapa yang kau cari? Harusnya mereka menjawab, kamu. Kalau itu adalah Yesus, maka jawabannya adalah kamu. Tapi apa jawabannya mereka? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Berarti yang di depan dia ini bukan Yesus. Tetapi yang bukan Yesus ini mengatakan apa? Akulah dia. Apa kata penyesat menurut Yesus? Ciri-cirinya adalah mengaku apa? Mengaku apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata apa? Akulah dia. Penyesat itu mengaku akulah dia. Apa yang terjadi di sana? Mendengarkan itu, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Nah, lebay kali, bah. Lebay kali. Lebay. Anda mencari saya, bawa polisi, bawa tentara, ketemu dengan Bang Suma, ya kan? Saya tanya kepada kalian, rame-rame nih, hei, siapa yang kalian cari? Kalian menjawab, kami mencari Bang Suma dari Makassar. Terus aku bilang, aku Bang Suma, akulah dia. Terus kalian berjatuhan, polisinya berjatuhan, tentaranya berjatuhan. Ada apa kalian berjatuhan? Ada apa? Belum makan 3 hari? Kau nggak pernah pendidikan Diksa rupanya. Kau latihan menjadi tentara di mana kau? Latihan di mana kau jadi polisi? Tentara Romawi kok letoy kali. Masa saya cuma bilang akulah dia, mundur dan berjatuhan, alamak, jatuh dia. Ada apa? Ada apa kalian jatuhan, berjatuhan, bergelimpangan di tanah itu? Ada apa? Ada apa? Ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ada kejadian yang luar biasa terjadi pada saat itu. Apa itu? Penggantian Nabi Isa kepada yang diserupakan. Kalau aku Yesus, kalau aku Bang Suma, pasti mereka akan mengatakan ketika aku tanya, hei, kalian ngapain di sini? Kau cari siapa? Ya cari Anda, cari Bang Suma. Tapi apa katanya? Kami mencari Bang Suma dari Makassar. Toples. Kalau kau kenal aku, ngapain kau pakai bahasa kayak gitu? Bilang aja langsung Anda, kamu. Tapi karena yang ada di hadapanmu ini bukan Bang Suma, maka ente mengatakan kami mencari Bang Suma dari Makassar. Tiba-tiba saja aku mengatakan aku Bang Suma, padahal dia adalah bom-bom. Kagetlah orang, tiba-tiba berubah jadi Bang Suma beneran. Ditangkap. Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengaku-ngaku aku dan berkata akulah dia. Tergenapi. Benar ya? Masakan anda mengenal saya? Harusnya Bang Suma, maaf Bang, kami diperintahkan atasan untuk menjemput abang. Nah itu baru betul. Ini aku cuma bilang akulah dia, mundur berjatuhan eletoy. Atau terjadi mukjizat dahsyat di sana, karena Yesus menubuatkan sangat jelas, bila mana Kristus palsu itu datang beserta nabi-nabinya, dia akan melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat. Itu belum
apa-apa tuh, belum apa-apa. Setelah digiring, baca Markus 14. Setelah digiring, ditangkaplah sudah orang yang mengatakan, akulah dia. Ditangkap. Dadang, 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 dadang. Begitu dia ditangkap, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tinggal dua yang tinggal di sana. Di situ Markus 14 nomor 50, semua murid lari. Tinggal dua berarti, Yesus dan Yudas. Di antara dua ini, coba Anda baca 52 dan di Markus 14. Satu di antara dua ini masih lari juga, menggunakan kain lenan. Kira-kira Yudas lari enggak? Apa tujuannya Yudas lari? Sementara dia adalah komplotan dari Romawi yang sudah dibayar 30 keping uang perak. Lari enggak dia? Ngapain dia lari? Dia kan bukan yang mau ditangkap. Yang mau ditangkap kan Yesus. Maka yang lari yang mau ditangkap. Siapa dia? Yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Baca Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Jedar. Yudas lari. Apa kata tentara Romawi? Ih, lalemu tante, ngapain lu lari? Hah? Lu belum makan apa? Kamu udah dapat uang, kenapa kau lari? Sini dong. Tapi kalau ini yang lari yang Yesus, wajar, karena memang dia terancam untuk dibunuh. Lari, meloloskan diri, melepaskan kain lenan. Siapa rupanya yang menggunakan kain lenan sebelumnya? Yesus. Di mana dia menggunakan kain lenan? Baca Yohanes 13 nomor 4. Itu perjamuan terakhir. Dia menggunakan kain lenan. Perjamuan terakhir. Alamak. Lari menggunakan kain lenan. Yesus menggunakan kain lenan. Berarti tinggal satu. Apa itu? Siapa itu? Siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal setelah dikatakan tinggal kain lenan? Lari si kain lenan. Tinggal satu kan? Akulah dia yang tinggal. Setelah dia disidang, jujur lo, apakah engkau Mesias, anak Elohim? Walaupun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Enggak, jujur aja. Lo Mesias atau lu bukan Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab, kau tidak akan percaya. Dan apa gunanya lagi aku bertanya, kau tidak akan mengatakannya. Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti kain lenannya tadi udah lari ke langit. Berarti yang duduk di situ sedang disidang. Hah? Akulah dia. Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama dalam kata akulah dia. Kok penyesat? Yes. Apa alasannya kau katakan penyesat? Karena nanti dia akan keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, apa yang terjadi? Lihat fakta hari ini. Lihat fakta hari ini. Lihat fakta hari ini. Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Kok bisa? Yes, karena mereka kemudian percaya kepada penyesat yang datang mengaku akulah dia. Oke? Siapakah engkau? Akulah dia. Maghrib dulu teman-teman. Kita sholat maghrib dulu. Kalau masih mau mendengarkan saya, apakah kita putuskan dulu atau kita sambung nanti, atau kita lanjutkan saja? Atau ada yang mau menggantikan saya sementara, boleh? Kalau ada yang mau menggantikan saya, boleh. Kalau tidak ada, kita tutup dulu karena permintaan di sini banyak sekali dan saya rata-rata melihatnya ini oten. Ada 27 dan rata-rata oten yang minta permintaan. Sayangnya di sini udah maghrib. Apakah kita lanjut atau kita tutup dulu? Dinaikkan dulu saudara-saudara kita dari api pusat
saya ibadah maghrib, mereka ambil alih sejenak, habis sholat 3 rakaat saya masuk lagi, atau kita putus aja dulu, nanti sekali isya baru kita lanjut. Gimana teman-teman? Saya ikut kalian aja. Tutup dulu karena maghrib. Sebentar baru kita lanjut lagi. Masih tema yang sama. Silakan saudara-saudara yang hebat penguasaannya Bible datang, kemudian hadapi Bang Suma dan timnya. Oke? Tapi ini kan saya kan ada target tayang. Untuk menjadi seorang artis saya harus minimal 2 jam. Ini sudah 1 jam setengah, 30 menit. Boleh nggak saudara saya naik dari API Pusat? Boleh nggak naik seorang? Naik dulu 30 menit aja. Sayang kalau tidak tercapai targetnya 2 jam minimal, untuk lebih dikenal lagi di dunia pertiktokan seluruh Indonesia dan mancanegara. Adakah anak-anak API di sini? Bolehkah naik mengisi ruang sebentar, barang 15 menit sampai 20 menit, biar abang dulu sholat maghrib? Sayang kalau ditutup. Ada orang-orang pusat ada nggak ya? Naik dong. Naiklah sayang. Nanti papa belikan kuaci. Akulah dia. Ada si Yoyo lagi, manusia yang berlogika tapi tak ada logika. Aku mau berlogika bang, aku nggak mau kemudian pakai dalil, aku mau pakai logika aja, tapi logika sakit. Logika sakit. Dibilang manusia itu apakah Tuhan? Manusia. Yesus turun sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Apakah dia adalah Tuhan? Manusia. Yoyo, kurangi makan kutu biar kamu sehat. Kalau kau mau berdiskusi pakai logika, kamu menjangkali kitab lu, karena kitab lu itu sulit dicerna dengan logika. Kalau kau berlogika, berarti kau lebih mempertontonkan kecerdasanmu daripada isi Bibelmu sendiri. Begitu. Masa kau tidak malu? Gak malu kau. Isi kepalamu lebih pintar dari kitabmu. Kau gak malu? Kitabmu mengatakan yang lahir adalah Tuhan di kota Daud. Otakmu mengatakan Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Kau permalukan kitab kau itu. Yoyo. Adalah lebih baik kalau kau itu menggunakan Bible. Habis itu kau akal-akalin sesuai seleramu. Jangan kau pakai akalmu. Akal manusia itu cerdas. Makanya kalau diperhadapkan dengan kitabmu, kamu malu kan? Karena kau lebih pintar dari kitab lu sendiri. Begitu ganti. Tunggu ya. Panggil dulu teman kita dari API Pusat ya. Ini oten semua ini. Wih, bertambah lagi 30-an. Berjejer sudah ini oten. Sabar. Aku panggil dulu anak-anak pusat, salah satunya. Ayo anak-anak, kumpullah di sini. Ini ada Mbak Maria datang. Oh, Mbak Maria, selamat sore menjelang subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maria, apa kabar piye toh? Kok
untuk Maria, Bang. Oh iya, sorry. Lupa. Mana ini dia? Moderator kah ini? Enggak. Saya izin maghrib dulu ya, bentar aja. Oke, Bang. Sebentar ya, Bang, ya, benar ya. Iya, benar. Bentar aku ambil mukena dulu, Bang. Siap. Tapi saya dengar tadi Abang mau rungkat, nggak jadi. Nggak jadi, soalnya penasihat spiritual saya itu supaya saya lebih ganteng daripada biasanya, saya harus minimal 2 jam live-nya gitu. Oke. Maghrib dulu ya. Oke, Bang. Teman-teman nggak usah kemana-mana gitu ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini moderator atau bukan? Oh iya. Kalkulator malah. Oke, Bang. Abang jangan ngintip, Bang. Dia ngintip-ngintip. Ini, selamat sore Ari TikTok. Halo Ari. Iya, selamat sore. Agama apa? Kristen. Alah, kamu lagi. Kenapa? Emang Kayaknya kenapa? kamu nih pasien akut deh. Gak cocok lagi kamu di sini. Kamu Kenapa pergi ke emang? rumah sakit jiwa atau tidak, tanya ke dokter bagian spesialis otak. Nah, itu cocok tuh. Kenapa salah saya apa? Tidak ada salahmu. Oke, di sini kita Iya. diskusi atau bagaimana? Kamu mesianis kan? Iya, emangnya salah saya apa? Coba tunjukin salah saya apa Karena dong. kamu salah menyembah Tuhan kamu tuh. Oh, gitu, salah menyembah Tuhan. Emang Tuhan saya Iyalah. siapa? Lah, Tuhan kamu Yesua kan? Iya, Yesua itu siapa? itu nama asli. Nama asli Ya, di nama kitab. asli. Lah, dia punya orang tua kan? Bukan orang tua, cuma yang apa? Wadah aja. Mari itu cuma. Inilah kau dikatakan orang durhaka. Dia Seorang kan ibu dari melahirkan anaknya, baru kamu katakan Bunda Maria Wadah. hanya sebagai wadah. Iya. Dia kan dari Roh Kudus, Mbak. Roh Kodes. Yang menjadikan Bunda Maria hamil itu siapa? Ruah Kodes, Roh Kudus. Iya, yang membuat Bunda Maria hamil itu siapa? Iya, dia hamil itu bukan dari perpaduan sperma dan ovum, tapi Saya dia tahu. mengandung. Yang menjadikan mengandung Bunda dari- Maria hamil siapa? Aku bilang tadi atas izin Tuhan dari Roh Kudus. Atas izin Tuhan siapa? Yahweh sang pencipta langit dan bumi. Yahweh itu Yosua atau tidak? Yahweh itu adalah Yesus sendiri dalam wujud manusia. Sekarang saya tanya, Yosua membuat ibunya hamil untuk melahirkan Yesua dia. bukan Yosua, Wah. Yesua. Yesua membuat ibunya hamil untuk melahirkan dia. Bukan yang membuat dia itu Maria itu hamil karena Roh Kudus masuk ke dalam kandungannya, rahimnya. Iya, Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini adalah roh Yahweh sendiri, roh Bapa Yahweh sendiri, roh Tuhan sendiri. Ya, roh ini Roh masuk ke Kudus ini adalah roh Tuhan sendiri, Untuk melahirkan siapa? Nora. Ya, untuk melahirkan siapa? Untuk melahirkan sang juru selamat yaitu Yesus Hamasia. Iya, yang dilahirkannya ini Tuhan apa bukan? Yang dilahirkan ini Tuhan dalam wujud seperti manusia, wujud Iya, jadi seperti Tuhan. manusia. Iya, saya nggak tanya wujud. Jadi Tuhan ini bisa dilahirkan. Ya, dia emang tujuannya datang ke dunia untuk jadi manusia. Saya bertanya, Tuhan bisa dilahirkan? Apa sih yang tidak mungkin bagi sang pencipta? Dia dilahirkan lah. Pantas nggak Tuhan dilahirkan? Ya, itu kan sudah kemauan Tuhan mau Saya dia bertanya, pantas apa tidak? Ya sebenarnya tidak pantas, tapi Kalau karena tidak pantas, kenapa kalian mempantaskan manusia harus menyandang status Tuhan? ya, sang pencipta sendiri yang membuatnya pantas, bukan kita yang Siapa sang membuatnya pencipta pantas. itu? Sang pencipta itu Yahweh Elohim, sang pemilik sorga, Nora. Sang pencipta menciptakan Bunda Maria dan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Yang dimana Tuhan itu yang menciptakan Bunda Maria. Iya.
baru umur 33 tahun yang mencabut nyawanya Yesua ini siapa? Enggak dicabut, Nora. Jadi dia Menyerahkan. Diserahkan, bukan mencabut. Yesua menyerahkan nyawanya kepada siapa? Iya, kepada Yesua. dirinya sendiri kan. Iya, kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu Yesua. Bapak Yahweh itu Yesua sendiri dalam wujud seperti Yesua, manusia. sebentar, kita buat ini ya. Iya. Yesua menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Yesua. Seketika Iya. Yesua berumur 33 tahun, Yesua menyerahkan nyawanya ke Yesua. Yesua masih menyerahkan nyawanya ke Sang Pencipta, yaitu Bapak Yahweh sendiri. Yahweh itu Yesua apa tidak? Yahweh itu Yesua sendiri. Makanya saya bilang Yesua menyerahkan nyawanya ke Yesua. Dia kan itu Yesua, Bang Nora, Yesua masih itu firman hidup, firman Saya yang tidak hidup tanya si Tuhan Firman atau si Formon. Yang saya tanya, Yesua menciptakan Bunda Maria. Terus Bunda Maria mengandung penciptanya. Terus Bunda Maria melahirkan penciptanya. Ketika penciptanya berumur 33 tahun, penciptanya menyerahkan nyawanya kepada pencipta. Ya iyalah. Bukan kepada pencipta, kepada dirinya sendiri. Ngapain dia nyerahkan nyawanya ke dirinya sendiri? Kutanya sama kamu. Nora, Yahweh dan Yesus Amasa itu satu pribadi. Ngapain dia menyerahkan nyawanya ke dirinya sendiri? Untuk menebus dosa-dosa manusia dengan darahnya tertumpah di kayu salib. Dosa. Ini mumpung ada Bang Zuma ya, jadi aku apa sedikit ya kalau ketawa ya. Jadi Yesua, sebentar, kita buka begini ya. Itu Kita semua buka karena ini. kasihan Sabar, Mbak nggak perlu Nora. karena kasihnya. Udah. Membuat jadi tidak pantas karena kasihnya. Kalau tidak ada kasihnya ngapain dia lakukan diam. itu? Bacakan. Nggak pantas aja. Bacakan, coba. Emang nggak pantas. Tapi karena kasihnya Nora membuat dia Diam dulu. Saya pantas. bacakan ini ya. Saya bacakan ini ya. Yohanes Iya, 17 nomor 8. Ini Yesua. Firman itu adalah Yesua itu kan? Benar? Iya. Firman hidup dia firman hidup Nora. Ya, diam. Firman hidup. Diam, dia mau Iya. hidup mau mati. Sebab Kalau Al-Quran bukan tidak ada firman diam hidup. dulu. Al-Quran hidup, kau pikir apa? Iya. Ini dengarkan. Sebab segala firman yang Yesua sampaikan kepada Yesua, sebab segala yang Yesua sampaikan kepada Yesua telah Yesua sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesua datang daripada Yesua dan mereka percaya bahwa Yesualah yang telah mengutus Yesua. Gitu. Iya. Begini Nora. Karena tuh. Begini karena Tuhan itu bisa berkomunikasi sama dirinya sendiri. Karena dia kuasa. Coba Nora, pernah saya kasih contoh ya Nora biar Nora paham kan. Pernah nonton filmnya Sun Gokong enggak? Sun Gokong yang bisa jadi yang Kristen ketik satu bisa membuat dirinya jadi 100 baru berbicara pada dirinya sendiri. Ya. Sekarang begini. Contoh. Sun Gokong itu satu tapi dia berbicara sama dirinya sendiri. Ari. Kau duduk sendiri, tidak ada kamu, terus kau berbicara kepada itu kira-kira gimana? Nora begini, kalau manusia berbicara sama dirinya sendiri itu gila Nora. Gila kalau manusia berbicara sama dirinya sendiri. Kau diamlah. Yang Kristen ketik satu ya, yang Kristen ketik satu biar dinaikkan. Dia udah lari ke Sunggokon, sakit kepalaku nengok Sunggokonnya nih. Diam dulu lo. Aneh-aneh aja. Yang Kristen ya, ini banyak kali loh. Aduh. Ini siapa yang Kristen ini? Saya nggak tahu yang Kristen yang mana nih. Si Jack. Oke. Halo Jack. Kristen? Kristen? Bisa open cam? Bukan. Oke. Lu diam dulu, Ari lu diam, lu bersuara, lu berbicara aja dengan diri lu sendiri. Kan kau bilang udah biasa berbicara dengan diri sendiri kan?
Ya udah, bicaralah kamu dengan dirimu sendiri. Ya silakan Jack. Siapakah orang neraka itu? Atau tunggu Bang Zuma kita kaji tema ini? Atau mau bertanya? Saya bertanya aja dulu. Orang neraka jelas-jelas kalian lah. Di mana tertulis? Oke. Buka ya ayatnya ya. Oke. Aduh, lupa lagi passwordnya sebentar. Lupa. Enggak, handphone saya satu lagi ini. Nora sungguh kok aja bisa bicara sama dirinya sendiri. Tidak. Masalah apa sih? Baca diri sendiri kenapa? Masalah apa itu? Hah? Masa Yesua mengutus dirinya sendiri? Kan lucu. Ya iyalah. Itu karena dia maha kuasa, Nora. Karena kekuasaannya. Kalau tidak bisa begitu berarti dia nggak kuasa dong. Tapi aku. Yang kamu ngomong sama aku. Nanti kalau ada Bang Zuma kamu dinaikkan silakan. Sama saya jangan. Ya silakan Jack. Siapakah orang neraka itu? Kamu mengatakan kami. Tunjukkan datanya. Oke, data ya. Oke. Di mana? Di Markus 16 Markus 16 ya. ayat 16. Ya, silakan dibaca. Baca ya. Ya, bacalah. Oke. Lalu ayat dari ayat 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16 ya. Siapa Ya. percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baca 17-nya. Oke, 17. Tanda-tanda Ya. yang menjadi orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Apalagi? Mereka 18. Mereka akan memegang ular sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lalu apa lagi? Siapa yang percaya akan dibaptis? Percaya sih kepada siapa? Saya pada Yesus lah. Masa pada Muhammad? Iya, percaya kepada Yesus sebagai apa? Loh, dibaptis gak? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Pokoknya percaya kepada Yesus. Enak aja, kami juga percaya Yesus, tapi sebagai Yesus nabi. Tuhan lah. Nah, Yesus sekarang Tuhan. tunjukkan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Oke, saya jawab ya. Di mana dikatakan percaya kepadaku sebagai Tuhan akan masuk ke dalam surga itu di mana? Oke, silakan. kita bahas ya. Ya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dengar baik-baik ya. Saya minta data, saya tidak minta ceramah kamu. Data. Mulutmu jangan begitu. Diam. Mana datanya? Di mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan? Kasih ayat, ya. Mana ayatnya? Enak aja kamu. Oke, Yohanes 1 ayat 14 dulu ya. Yohanes Ya. 1, ya, oke. Perhatikan ya. Ini bicara namanya ininya ya. Apanya? Kronologisnya ya. Oke, Yohanes 1:14 apa dikatakan? Lihat ya. Belajar benar-benar. Belajar ya. Jangan Ya. nyorotis mulu ya. Oke. Nih, perhatikan. Perhatikan. Sang Firman itu, Mana sang firman? ini LAI terjemahannya salah. Oh, salah. Ya, terjemahannya bukan original teksnya ya. Oke. Original teksnya Sang Firman. Sang Firman itu telah menyatakan diri dalam daging yang benar. Di mana Ya. tertulis itu kalau sang firman? Hologos itu Sang Firman. Original teksnya. Kalau logos Mana itu tertulis hologos adalah sang firman? Itu kau kalau kau nggak mau dengerin saya ngomong, Kamu baca tengok originalnya di mana itu hologos? Logos apa hologos? Jangan menipu. hologos yang benar. Saya tunjuk sama kamu. Banyak cerita Bukain. kamu. Bukain. Lihat saya, woi. Ya, Ini ya. firman kan? Firman, ya kan? Nah, Ya. kita balikan. Nah, ini hologos apa logos? Jangan kau nambah-nambah originalnya. Bukan di Mata situ. kau pecak. Kau jangan buka di situ. Mata picak ini bagaimana? Ini logos apa hologos? Itu bukan original teks, weh. Ini original Itu bukan teks. original teks, weh. Kalau gitu tunjukkan originalnya sama saya mana? Ntar ya, ini HP saya yang satu nih, password apa? Ini handphone yang satu. Lihat yang kau punya gak original teksnya? Itu saya sudah tunjukkan logos, bukan Itu bukan original hologos. teks, bungu. Di mana
Hologos, oke. Itu bukan Nih ya. Ya, Saya buka buka. nih. Logos Bahasa atau Yunani hologos? buka. Diam dulu. Buka. Lu diam. Ya, Diam. ya. Lu diam. Lu diam. Ya, ya, Tuh buka di dalam ini ya. ya. Bentar. Kau jangan penipuan sama saya. Penipuan dari mana? Kau makanya nggak bisa belajar. Makanya kau cuma jadi penghujat doang selama ini, Nora. Saya tidak penghujat. Di mana saya menghujat? Kamu yang menghujat Tuhan Jelas, kamu. kau tuh Katakan penghujat. Tuhan kamu apa kok? Diam lo. Nih. Ya, sama diem juga lu. Kalau ngomong yang bener aja. Lo. Baca, buka dong, buka. Jangan takut, buka. Sebentar. Kita buka. Itu hologos apa logos ya? Coba buka, coba buka. Oke. Kita buka di dalam Yohanes 17. Satu, Diam lo. diem lu bilang salah, dibilang diem. Dungu lu ah. Lu diem dulu. Iya, lu salah ngomong gua kasih tahu. Yohanes 17, Yohanes Diam 1. dulu Songgokong. Yeay. Nih. Sepanse. Lah kamu itu. Nih. Ya. Segala Ya. firman. Ini firman ya. Apaan itu? Loh. Yohanes 1:14. Loh, Yohanes 1:14 sekarang saya tanya, logos apa bukan? Iya makanya hologos sama logos di situ. Buka. Kan gua kan bukanya ayat itu Yohanes 1:14. Kenapa buka yang lain? Loh, kita membandingkan firman itu. Oke. Tolol. Lu bukan level gue deh, debat deh, jauh deh Nora. Otak lu gak ada isi. Lu tuh penghujat tuh, gak buka Yohanes 1:14. Kenapa kau? Kenapa Kenapa kau? lu buka tapi takut salah? Lah, Kenapa? sekarang kau jelaskan di situ Lu udah mana buka, takut hologos. salah. Oke. Nah, Buka. oke, sekarang originalnya Gak nih. jadi dibuka. Kenapa? Oke, sekarang baca kamu. Tunggu dulu Ya, sebentar. buka dong. Buka. Sebentar kamu tuh. Buka. Oke, nih. Yohanes 1:14. Iya, ini Kenapa udah ke Yohanes situ? 1:14. Loh, ini kan Greeknya. Kamu kok pikir gak pakai Greeknya? 1:14 bahasa Yunaninya. Loh, Greek ini bahasa Yunani apa bahasa Jerman? Aduh, ini orang bener-bener. Kamu baca nih. Nih. Ini apa ini? 1:14 mana? Logos apa bukan? 1:14 mana? Ke kiri lagi. Ke kiri. Lo ke kiri Ke mana? kiri. Itu logos kok. Ini Ke kiri, logos, Logos, Dia gak tahu Ada logos. orang itu. Itu apa itu? Itu Ini apa logos itu? apa bukan? Ini Itu saya klik ya. apa? Itu logos. Nih. Makanya kau nggak Logos. salah. Logos. Itu ada O-nya Logos. nggak? Logos. Itu ada Logos. O-nya nggak? Nah, teman-teman yang dari Matanya pincang. Mata Si pincang. Dungu Ini namanya apa? Pinteran nggak punya ilmu. Ini namanya Itu apa? Ini namanya Sebelah kanan apa? Sebelah kanan apa? Ini logos, Itu sebelah kanannya apa? Sebelah Itu sebelah kanannya apa? Ada Ini O. lah, bukan nih. Itu sebelah kanan ada O. Mana? Sebelah kiri situ, sebelah kiri. Mana Sebelah kiri? Mana kiri? Ah, Kiri. Oke. Itu Apa dia. tuh? O. Itu apa? O. Itu apa? O. Itu apa? Siapa? Itu apa? Siapa ini jamak? Itu apa? Siapa? Yang Itu dari artinya sang. mana? Di mana? Siapa? Siapa? Yang Itu dari namanya things sang logo, which sang firman. Aduh. Itu O apa artinya? Oh, ini Makanya artinya otak lu Hai. nggak nyampe. Artinya mau ini debat, loh. cuman menang Ini nafsu artinya doang. siapa? Loh, Aduh. siapa Iya. ini artinya? Oh itu apa artinya? Loh, Itu artinya siapa? ini artinya jamak supaya sehingga sandang artikel untuk Apa? the son. Ini artinya ini. Loh, kamu gimana sih? Mana? Lihat dari depan. Aduh, ya Mana? Allah. Nih, ho. Ya ampun, Oke. ini orang. Oh, iya, oh. Nah, Ya, ho. sekarang artinya Ya. apa? Yunaninya Ya. kan? Nah, Ya. artinya apa? Artinya which? Siapa? Mana yang benar? Lu Loh, jangan lari-lari ini saya tunjukkan. Makanya kacamata kau yang harga 35.000 tuh dibuka. Aduh. Jangan sok tahu Ini jadi loh, orang. ini loh, ini ho. Barang-barang branding. Ini Oh, itu ho. artinya Nah, nih dalam Evi TB ini artinya which? Yang mana? Siapa? Mana? Aku bilang. Nih. Ya, sang firman itu. Firman, bapak kau dengarkan. Ini banget sekarang kau aku tanya, ini orang. artinya Aduh, apa? ampun. Ini Aku artinya cuma apa? mau Enggak, kau nanya, jawab aja dulu. Ini artinya apa? Ini Yang artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Oh sebelahnya itu, oh itu apa? Nah, ho ini artinya siapa? Iya, siapa berfirman itu siapa maksudnya? Ya siapa yang berfirman ya Elohim lah. Ya, Tuhan Kau pikir sendiri lah. Yesus? Hah? Bukan firmannya, sang firman itu orangnya apa bukan? Pribadi apa bukan? Siapa sang firman itu?
Ya Tuhan sendirilah. Siapa namanya? Elohim itu sendirilah. Nah, Elohim itu Yesus. Iya, itu Fave. Yesus Yotevave. Iya. Jadi Yesus Yang memiliki nama arti yang sama dengan Yeshua HaMashiach. sebentar, yang menjadikan Bunda Maria hamil Yesus. Kau jangan lari kemana-mana dulu. Yang Kau sudah menjadikan mau Bunda belum? Maria hamil Yesus. Tunggu Jawab sebentar. dulu sama saya loh, Bos. Logos yang menjadikan Bunda Maria hamil siapa? Kau sudah mau akui ya, bukan logos tapi hologos ya. Di mana hologos? Itu apa? Itu siapa artinya bukan sang. Itu bacanya ho dong. Siapa artinya siapa bukan sang. Oh, itu Bukan bacanya ho sang. dong. Tunjukkan sama saya itu sang. Oh, itu artinya. Tunjukkan sama saya itu sang. Makanya kau nggak paham. Tunjukkan sama saya itu sang, weh. Kau so tahu. Tunjukkan sama saya itu sang. Itu sang. Di mana? Kau buka lagi yang benar, coba kau belajar. Nggak mau, kau buka pakai datamu. Enak kali kok naik ke sini modal apa? Ya modal kitab lah. Modal congor kau mana di kitab kau ada tulisan sang? Kau nggak Di ngakui mana itu. di kitab kau tulisan sang? Kau nggak berani ngakui. Di mana di kitab kau tulisan sang? Di Sekarang kau mana? harus kemana-mana. Di mana kitab kau tulisan sang? Jangan kau penipuan kayak di gereja kamu. Di mana di kitab kamu? Turun kau banyak cerita kau. Dungu. Kau yang dungu. Saya tanya pakai data kau. Saya tuh sudah tunjukkan pakai data saya. Itu bukan sang. Sejak kapan? Artinya sang. Jangan tipu-tipu kamu sama saya. Saya minta data sama kamu. Yang Kristen ketik 1 lah. Gak usah kamu naik lagi. Kamu tidak bawa data sama saya. Kalau tidak bawa data sama saya, jangan sok naik kau. Halo Roy, Bang Roy. Oh iya, Halo Bang Roy. bisa naik sendiri ini saya. Oh, Kristen Islam. Saya mungkin Mbak, saya nonton aja di bawah. Oke. Yang tap-tap layar tolong apa ya, diapakan permintaannya. Kamu tidak bisa buktikan data sama saya, jangan kamu ngotot sama saya. Saya sudah tunjukkan, itu artinya bukan sang. Kamu memaksa. Terus kau bilang saya penghujat. Gimana saya menghujat? Ya, MD. Ya. MD? Tunggu Bunda, tunggu. Ya. Kristen. Aku on cam dulu ya. Oke ya, silakan. Duh, kok on cam turun? Iya, saya tidak mau di sini apa ya? Ini karena Bang Zuma live kan di YouTube kan. Saya tidak enak gitu loh. Dia mengatakan itu sang. Dari mana? Tidak bisa ditunjukkan data. Terus saya harus terima. Naik lagi, Bunda naik lagi, Bunda. Di mana Bunda tadi? Kenapa turun kalau mau open cam? Ini yang permintaan yang saudara kita Muslim, tolong ditolak lagi ya. Ini banyak ini loh, kita jadi lelet. Bunda, iya Bang Kampret. Mana ya? Ini saya kalau naikkanmu. Tuan Belande. Halo Tuan. Kepencet bun muslim ya. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar dulu kalian, weh. Aku paling benci, kesel aku dapat kusir gitu. Dia menunjukkan data nggak bisa. Halo Lady. Assalamualaikum Bunda. Ya. Itu sang. Kita tengok bukan sang, tetapi siapa? Makanya
Kalau punya kitab itu yang jelas-jelas lah originalnya. Ini, aduh, yang Kristen aja yang naik, weh. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, bisa jadi horor, iya. Bang Zuma kan gak ada, boy. Ini yang Kristen yang mana saya nggak tahu. Dia lagi yang naik. Udah muak aku. Halo Nora, kenapa saya diturunkan Nora? Kalau kau tidak mau diam, saya turunkan lagi. Iya, oke. Nah, ya, aku mau nanya Nora. Kalau boleh aku nanya kan Nora? Ya silakan. Kalau nama Allah itu Ini Leonard. iya Nora. Kata nama Allah itu kalau di Islam itu dari mana? Apa kamu bilang kata nama ya Allah sudah mengenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh begitu ya. Ya pernyataan Yesus mengenalkan dirinya, Yesus mengenalkan dirinya adalah Tuhan di mana? Tapi Bang Suma bilang katanya nama Allah itu dari Nabi Musa. Bang Suma bilang nama Allah itu dari Nabi Musa. Kok beda sama Nora sih? Sekarang kau jawab. Apa? Pertanyaannya apa? Mana Yesus memperkenalkan dirinya dia adalah Tuhan dan minta disembah itu di mana? Oh tidak pernah, tapi dari cara ngomongnya, sikap tingkah lakunya dia Tuhan. Oh manusia saja bisa dilihat dari cara bicaranya, gerak-gerik tubuhnya kan ketahuan. Kalau manusia Tuhan juga begitu, dari cara ngomongnya, sikapnya kita bisa tahu kalau dia Tuhan. Assalamualaikum Ustaz Arif. Gitu Nora. Tapi sholat. Dari ngomongnya, sikapnya. Ustaz Arif di sini moderator apa enggak? Moderator ya? Iyalah, saya pengawal. Iya, Dan iya. saya lelet kalau menaikkan. Nora dari cara bicaranya, sikapnya kita bisa tahu kalau dia Tuhan Nora. Gantian dulu, Rari. Gantian dulu, Ri. Gantian. Kalau Tuhan itu harus memperkenalkan dirinya. Jelas. Biar tahu yang mana manusia harus menyembah kepada dia dengan menyebut namanya. Makanya di Islam Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah. Jelas. Lah kamu punya Tuhan Yesua. Di mana Yesua memperkenalkan dirinya adalah Tuhan? Tidak ada. Tapi dari cara ngomongnya. Lah kamu lupa. Elohim pun juga menjadikan Musa itu Tuhan bagi Firaun. Apa kamu bilang? Enggak, saya cuma minta aja begitu deh. Data di mana? Yesus memperkenal. Udah datang Bang Zuma. Ini siapa yang ngerokok ini? Ari, TikTok. Merokok kah, Ari? Iya loh. Ari ngerokok kah? Waduh, Ari kalau merokok. itu real. Ini ada peringatan ini. Dapat peringatan Bang Zuma. Saya yang Kristen kritik satu lah. Bang Zuma nggak ada suara Bang. Hai, salam kenal Mbak. Saya Islam. Ibu ini Islam kah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Bang. Oh ya, Islam. Sama seperti Yesus berarti Bu. Yesus kami juga Islam Bu. Berserah diri juga Islam. Muslim ya? Iya, malah Yesus kami disebut anak soleh. Saya pernah lihat datanya Di- Bang. Ibrani 5 nomor 7. Oh iya. Iya. Dan Yesus doanya juga rajin. Iya, rajin sholat juga Ibu. kalau itu Yesus datanya kami di mana juga Bang? puasa.
Matius 26 nomor 29 Bu. Enggak. Ya, itu kan ada tuh. Matius 26:39. oh dia sujud ya. Iya, Nehemia itu kan ada di kitab Nehemia itu. Yang tidak ada itu yang salto-salto. Jadi penari latar itu yang nggak ada. Oh iya ya. Nggak ada. Masih bisa diposting ulang ya? Kayaknya sih di bawah gimana teman-teman? Ya. Oh, ada huru hara Masih. tadi di sini. Masih bisa. Ada sedikit. Huru hara. DJ. Masa Yohanes 1:14 baca firman itu logos, dia bilang itu ada ada kan, logos. Dia bilang itu artinya sang. Saya bilang minta datanya, dia nggak bisa nunjukkan. Dia maunya saya nunjukkan datanya. Kan enak kali dia. Sang Kuryang mungkin maksudnya. Oke, saya karena Bang Zuma udah standby, saya izin turun. Ya, saya Mau juga. kemana? Ya. Kemana? Kita mau pargoy lagi ya Bang. Ini kan hari Minggu. Oh iya. Siapa penari latarnya siapa? Perempuan dari Samaria Bang. Samaria ya. Bagus. Oke Bang, izin turun, sehat selalu buat Abang. Ustaz Tarif sih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Penonton masih 4.600, 4,6K. Silakan kalau belum posting ulang, di posting ulang bersamaan teman-teman ya. Yang belum posting ulang, di posting ulang bersamaan. Kemudian jangan lupa juga laforennya yang ada, yang timbul di kepalanya Gurunda itu nanti laforen. Laforennya juga dilempar ya teman-teman ya kalau ada. Terus kemudian jangan lupa ditambahkan dengan go popular teman-teman yuk. Laforen yuk, laforen. Dan jangan lupa juga tetu layar. Bismillah, 1, 2, 3 tetu layar teman-teman. Makasih Gurunda, saya izin. Ya sama-sama Bang. Masya Allah luar biasa abangku ini. Makasih. Oke, lanjut kita sampai Isya. Habis itu kita tutup. Habis Isya saya jogging sebentar. Habis itu lanjut lagi seperti semalam. Teman-teman silakan yang non muslim ajukan permintaan, kita adu logika lagi. Yuk kita adu argumentasi terkait dengan kebenaran. Siapakah orang neraka itu, Islam atau Kristen, kan gitu ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Iya, dari mana? Katolik? Protestan atau mana? Katolik? Protestan. Oke, silakan Abang buka kamera seperti biasa, kita diskusi, silakan. Bentar lah, cari masker lagu dulu. Baru Ya, buka silakan. kameraku. Baik. Ditunggu ya. Ada pula yang bilang aku mirip Sahrul Khan. Nanti aku nyanyiin dia lagi di sini dibilang Sahrul Khan. Jena lagi mentere ara. Halo, silakan dibuka kameranya Bang, kita diskusi. Ini udah ketekan. Mana ini? Oke, nanti aku minta ya, tinggal diterima Bang. Oke. Silakan, tema kita hari ini, siapakah orang neraka itu? Maksudnya? Ada orang yang sudah ditetapkan oleh Yesus sebagai penghuni neraka. Begitu juga yang ditetapkan oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka.
innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik yang menduakan Tuhan, menyembah manusia, menyembah juga Tuhan, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Nah, Yesus juga mengecam orang Farisi, di mana pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tertulis di Matius 23 nomor 15. Silakan Bang. Belum dapat aku. Apa maksudnya gimana nih? Manusia itu kan diciptakan itu apa Ya. harus ke neraka? Belum dapat. Bukan. Ada orang Farisi, kata Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Enggak, pondasinya dulu manusia itu diciptakan ditempatkan di neraka atau di mana? Pada dasarnya. Manusia pada dasarnya diberi pilihan antara surga dan neraka. Ditempatkan, maksudku ditempatkan di neraka atau di surga. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk ditempatkan di neraka atau di mana ditempatkan manusia seharusnya nih? Iya, manusia itu dicipta untuk mengisi bumi sebagai tempat ujian untuk kembali. Ada yang kembali ke surga, ada yang kembali ke neraka. Tetapi Yesus menetapkan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Ditempatkan di bumi sebagai ujian. Nggak tepat bahasanya itu. Coba buat dulu bahasa yang tepat. Makanya kalau kita ujian, satu Nggak usah ruangan kita terlalu- ujian, soal kita sama semua. Kita langsung aja ke temanya, nggak usah kita pakai jurus-jurus apa gitu. Yesus menetapkan pengikut orang Farisi sebagai orang neraka. Titik. Nah, bagaimana orang Farisi itu rupanya? Nah, orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar sana untuk menjadi pengikutnya sebagai orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekarang yang kita cari di sini adalah agama mana yang menjadi ajaran Farisi, Islam atau Kristen? 2 agama ini salah satunya penduduk neraka. Silakan. Ya, orang Farisi itu tidak mengajarkan kekristenan. Orang Farisi itu kan justru mengajarkan apa yang menjadi kebudayaan mereka, yang diturunkan nenek moyang mereka, bukan mengajarkan kekristenan kalau berbicara Farisi. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Orang Farisi itu meneruskan ajaran-ajaran mereka dan khusus kepada kesukuan mereka. Orang Tidak Farisi yang mengajarkan nyebrang, kekristenan. yang sampai ke Antioquia itu siapa? Makanya Anda paham nggak ajaran orang Farisi itu seperti apa? Ya Kristen, ajarannya Kristen. Farisi tidak mengajarkan kekristenan. Gimana ini? Paulus 13 kitab mengajarkan konsep kekristenan. Paulus adalah orang Farisi. Paulus nyebrang, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan Berarti agama tidak Kristen. berarti tidak secara kesukuan, tidak secara kelompok. Artinya hanya ada satu individu. Yesus Tuh. mengatakan itu. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Tidak menyebut nama Paulus, tapi Paulus orang Farisi. Engkau mentobatkan orang. Paulus membuat orang di luar golongannya menjadi pengikutnya. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Intinya Paulus orang Farisi, pengikutnya namanya Kristen, dan Yesus menyebutnya orang neraka. Titik. Ya, itu kan artinya itu masih eksegesis, penafsiran yang belum tepat. Seperti Nah, itu, sekarang karena kalau tidak menyebutkan nama. Jadi Ya. kalau menyasar kepada satu nama, jadi gini, penafsiran menyasar kepada satu nama itu tidak tepat karena tidak secara eksplisit dituliskan kepada siapa sasaran itu disebutkan. Nah, Masih siapa yang mengambang menggenapi itu? Siapa yang menggenapi? Menggenapi apanya? Ya kan Yesus mengatakan secara terang, dia mengatakan di dalam Matius 23 ada orang Farisi yang mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya atau ajarannya menjadi orang neraka. Kalau dia bukan Paulus, lalu siapa?
Jangan menyebut nama. Saya Karena itu tidak masih menyebut. eksegesis. Enggak, masih Saya- ambigu itu. Jadi jangan Nah, menyebut sekarang nama. kalau bukan Paulus Jangan sebut siapa? nama. Ya siapa saja yang menyesatkan. Nah, siapa Jangan yang sebut nama. siapa yang membuat agama di luar Yahudi? Siapa yang membuat banyak agama di luar Yahudi? Siapa itu? Agama apa? Satu. Ya banyak agama di luar Yahudi itu Apa? banyak. Iya, enggak, yang didirikan oleh orang Farisi. Oleh orang Parisi. Iya. Nah, kita sebutlah. Tapi Paulus juga bukan pendiri Kristen. Kata Jadi nggak tepat siapa? juga. Kata siapa? Ya karena sebutan pertama kali itu di Antioquia itu Nah, bukan siapa di sana? Paulus yang menjadi Kata pencetus. Siapa yang mencetuskan di Antioquia? Ya orang lain di luar kelompok tersebut. Ya siapa? Orang-orang di luar kelompok tersebut. Makanya kalau dikatakan Paulus juga sebagai pendiri, makanya dari tadi eksegesisnya nggak tepat semua ini. Ya udah, Penafsirannya masih siapa? ambigu. Iya, siapa? Coba sebutkan siapa di Antioquia yang pengikutnya disebut Kristen setelah tinggal Orang, setahun. Itu makanya siapa? tadi kan premisnya Paulus lah yang mendirikan kekristenan, ternyata tidak tepat. Itu Kata premis siapa? orang di luar kelompok di Antioquia itu menyebutkan kelompok-kelompok kekristen. Di luar Orang kelompok Kristen yang menyebutkan, yang menamai. Orang Yahudi menyebut dia sebagai tokoh. Di dalam KPR 24 nomor 5 Paulus disebut sebagai tokoh pendirinya. Nggak ada di situ. Dan- baca lagi, nggak ada pendirinya. Paulus tidak mendirikan sekte kekristenan. Nama Dia Kristen tokoh. sendiri, nama Kristen Dia tokoh. sendiri bukan Paulus yang memberikan nama itu. Iya, tetapi kan kita tidak sedang membahas Kristen ini. Kita Iya, jadi sedang ini membahas Ini berarti Kita sudah dua eksegesis yang tidak bisa diterima, nggak lengkap dasarnya. kita. Nggak kuat. Nah, sekarang menurut saudara Kristen ini asalnya dari mana kalau gitu? Ya kan tadi Sementara sudah tahu dari Antioquia pertama sekali Kristen Nah, itu disebut. Antioquia. Di Antioquia lah Kristen itu disebut pertama sekali. Nah, bagus. Lalu siapa orang Farisi yang ada di sana sebagai tokohnya? Tokohnya salah satunya Paulus. Paulus. Tetapi Paulus bukan pendiri. Enggak ada urusan dengan sana. Sekarang gimana? orang yang disebut Kristen yang adalah pengikut Farisi, menurut Yesus orang neraka atau bukan? Orang neraka. Iya. Iya, orang neraka. Terus Ya sudah. Berarti sampai kapan Anda mau di Kristen? ya gimana eksegesismu itu nggak tepat. Lah, Jadi Anda gimana sudah orang mau menjawab pindah? barusan. Anda barusan menjawab Ya kan? bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka dan itu disebut Kristen. Makanya saya bertanya, sampai kapan Anda ingin di Kristen? Tadi kan premisnya Paulus lah yang mendirikan Kristen, padahal Paulus tidak Orang Farisi, pernah mengeluarkan. orang Bukan Farisi orang yang lain di luar. mendirikan. Ternyata Paulus bukan pendiri kekristenan. Ya, yang pasti pengikut orang Farisi itu disebut Kristen kan? Iya, tapi bukan Paulus Nah, yang sudah. pendiri. Pencetus nama tersebut pun bukan Paulus. Nah, sekarang di Kristen itu yang memegang peranan penting adalah Paulus. 13 buku dia suplai masuk ke dalam agama Kristen itu. Ditambah satu Iya. kemudian Ibrani. Nah, berarti dia yang berperang penting, yang bersurat kemana-mana, hormat kepada saudaraku, dari Paulus. Dia memegang peranan penting dan dia adalah tokoh yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Makanya orang Kristen rasulnya siapa? Ya Paulus. Kan berarti ada narasi yang bagus di situ. Berarti dia menobatkan. Itu kan berarti narasi positif itu. Masa Nah, kita iya. nggak sepakat dengan itu? Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa Ya, kenapa ternyata Anda menarasikan seolah-olah itu hal negatif ketika ada orang yang menobatkan orang lain? Itu kan positif. bukan. Kenapa nggak sepakat Bukan, dengan itu? Yesusnya yang mengatakan bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka, bukan saya.
Yesus yang Enggak, mengatakan itu. maksudku kan itu tidak bisa kita bantah. Ada orang lain yang menobatkan orang lain menjadi baik dari yang tidak baik berubah menjadi baik. Itu kan narasi positif. Jadi kita nggak bisa tolak itu. Iya, sekarang pengikut orang Farisi ini siapa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Kristen. Ya sudah, berarti Kristen adalah orang neraka. Kok muter-muter kita? Kok orang neraka? Bukan, premismu nggak tepat semua. Lah kan Yesus yang mengatakan Terlalu itu, dangkal. bukan aku. Matius 23 nomor 15 sudah nyata kali pun datanya masih ditolak. Yesus yang mengatakan itu, bukan Bang Zuma yang mengatakannya. Yesus. Iya, ternyata tadi satu premis. Paulus pendiri Kristen tidak tepat. Lalu Paulus menobatkan orang lain, itu hal positif. Tetapi Kristen sebagai pengikut orang Farisi itu tepat kan? Pengikut orang Farisi, Kristen itu disebut pengikut keselamatan, juru selamat. Nggak tepat, nggak ada dalilnya lagi pengikut orang Farisi. Lalu Jadi nggak penafsiranmu nggak tepat semua. Gimana tuh? Jadi yang menjelajahi daratan bersurat kemana-mana itu orang Farisi atau bukan? Enggak, maksudnya Bang, tafsiranmu nggak tepat semua. Kristen itu saya tidak sedang mentafsirkan. Saya sedang mendudukkan. Saya sedang mendudukkan bahwasanya orang Farisi inilah pengikutnya yang disebut Kristen. Pengikut Saudara orang Wawan Farisi Syukran. bukan pengikut juru selamat. Itu arti Kristen. Lalu siapa yang mengajari Anda kemudian menjadi Kristen kalau begitu? Mengajari. Oh, kalau aku pribadi diwariskan. Nah, itu warisan ini berasal dari orang Farisi, gitu Bang. Warisan berasal dari orang Farisi. Lah iya, siapa lagi? Kan kitabnya masih Anda pegang hari ini, malah kalian menyebutnya rasul. Iya. Lalu? Iya. Salahnya di mana salahnya nih? Salahnya di mana? Salahnya ketika Anda belum menyadari bahwa pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka menurut Yesus. Orang neraka. Coba rangkai dulu kata-katamu yang apa yang bisa dicerna. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus kan? Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Jangan ditambah-tambahi. Jadi tambah-tambahi. Lalu Tadi kan siapa sudah tidak yang tepat eksegesis lalu kepada Paulus, tidak tepat. siapa kalau bukan Paulus? Satu-satunya tokoh Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi cuman dia. Jangan masih eksegesis itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa. Kita harus mendudukkan hal ini kepada fakta yang ada di lapangan, sebab Yesus sendiri mengatakan hal ini digenapi oleh angkatan jahat ini. Harus digenapi oleh angkatan jahat yang sesama dengan Yesus. Gak bisa tidak. Maka kita tidak bisa mencari tokoh di luar mereka, orang-orang Farisi. Satu-satunya orang Farisi di antara seluruh orang Farisi yang membuat atau meneruskan atau mengajarkan atau mendoktrin sebuah jalan keselamatan menurut versi dia adalah Paulus. Yesus dijual kepada orang-orang non-Yahudi sebagai orang yang mati sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa mereka. Siapa yang menjual itu? Kan Paulus. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengatasnamakan Yahudi, penerus Yahudi, bahkan menyebut mereka Yahudi rohani, hanyalah Kristen. Maka orang neraka yang dimaksud Yesus tak ada yang lain selain Kristen. Enggak ada. Enggak, bagus dulu buat rangkai dulu kata-katamu. Kata-katamu Ya itu Allah. harus sesuai dengan tertulis. Orang neraka itu ada nggak tertulis? Gimana ini? Biar jelas Ada. dulu debat ini. Di Matius 23 nomor 15 itu orang neraka, pengikut Farisi orang neraka. Di Celakalah mana engkau wahai ahli orang Taurat. neraka ini?
Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, siapa Berarti, orang yang dimaksud sebagai gini, orang Farisi? Kan Ya, Paulus, berarti siapa lagi? eksegesis Pengikutnya tentang Paulus siapa? Paulus. Ya Kristen, Nggak dengar lalu ngerti siapa nih. lagi? 2 kali lebih jahat dari orang ini, ternyata esensinya dari Saulus yang memburu, membunuh, membinasakan murid-murid berubah kepada Paulus. Paulus itu justru sebaliknya. Paulus yang diburu karena dia telah mengikut keselamatan. Jadi nggak tepat 2 kali lebih jahat. Itu esensinya. Saulus itu justru memburu, bahkan mau membunuh. Ya itulah sebabnya. Itu kerjaannya. Itulah sebabnya disebut celaka. Endingnya di mana? Apapun cerita yang muncul tentang dia, pertobatan, bla 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 bla. Yang jelas dia menggenapi itu, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi Ya, tadi orang kan neraka. Orang-orang neraka itu berbuat 2 kali lebih jahat. Ternyata Ya, memang tidak. Paulus tidak tepat diartikan atau Bukan pengikut dieksegesikan. Paulus. Jadi ayat Pengikut itu Paulus. tidak tepat ditafsirkan, disasarkan kepada Paulus. Karena Pengikut- Saulus itu yang mau memburu, bahkan mau membunuh. Lalu Saulus ketika bertemu dengan sosok terang itu berubah menjadi yang diburu, bahkan dia mau dibunuh. Sudah berubah, sudah bertobat. Berubah dengan Paulus, orang Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat dari Paulus. Itu maksudnya dalil itu. Paulus kan nggak jahat lagi, udah bertobat. Saulus sih. Kata kalau siapa Saulus nggak tepat. jahat? Kata siapa nggak jahat? Kalau Ya, nggak kata jahat, siapa? kenapa Kata dia? aku. Kalau dia nggak jahat, kenapa pengikutnya disebut orang neraka? Masa nggak paham kau? Ini makanya esensinya sudah berubah. Makanya nama itu dari Saulus kepada Paulus, dari Karena Saulus dia nyamar, dia menyamar. Saulus Dia kan- itu melakukan kejahatan, membunuh, lalu berubah. Justru Paulus berubah ini menjadi yang mau lebih jahat dibunuh, lagi. bahkan dibunuh. Gimana ya ini? Nah, parah kali, bah. Sudah Pengikutnya berubah lihat. esensinya. Berubah apa? Dia itu orang munafik. Berarti ayat tadi nggak tepat, 2 kali lebih jahat. Sementara dia bertobat. Iya, Gimana itu 2 kali lebih jahat? yang 2 kali lebih jahat itu pengikutnya. Pengikut Berarti Paulus Paulusnya ini, Paulusnya dia jahat. Dia gimana? jahat. Tadi bertobat gimana nih? Tadi Loh, sepakat bertobat kita kenapa? bertobatnya dia. Bertobat apa? Bertobat dari Ya, dia apa kan Paulus? Menganiaya. Dari yang membunuh, Ah, membinasakan. Setelah itu dia ngapain? Murid. Setelah itu dia ngapain? Ya setelahnya dia bertemu dengan sosok berupa cahaya, bertobat dia. Bertobat. Lalu setelah bertobat dia ngapain? Dibunuh. Dia mendirikan agama baru, ajaran Dia baru dengan 13 bukunya. Masa nggak paham ini? Susah kan? Nah, 13 buku yang dikarang inilah yang kemudian menjadikan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Dia diburu karena dia harus celaka. Kan Yesus mengatakan, celakalah kau, celaka, bunuh, penggal. Menggenapi, itu penggenapan. Itu penggenapan. Siapa orang Farisi yang celaka? Satu-satunya dia, leher dipenggal. Siapa pengikutnya? Kristen. 2 kali lebih jahat. Apa jahatnya? Kristen telah menjadikan makhluk kuburan sebagai Tuhan yang nusul ke bumi, menjadi manusia, mati dibunuh manusia, bangkit pada ketiga, dan seterusnya. Nggak tepat lagi. Itu kejahatan Kristen itu adalah mengajarkan manusia pencipta langit dan bumi yang maha suci turun ke bumi dibunuh manusia. Itu kejahatan Kristen yang jauh lebih jahat Kristen daripada mana orang yang Farisi. kau bahas?
Justru dalam Tritunggal itu firman logos itu yang menjadi manusia. Itulah kejahatannya Bapak. Mana kejahatan itu? Logos yang menjadi manusia, bukan Tuhan atau Allah itu menjadi manusia, tetapi logos. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Logos yang Bukan menjadi Tuhan. manusia. Jadi bukan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan lah. Secara kristologi bagi kekristenan Tuhan. Ah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik, dan orang-orang yang menduakan Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhannya Yahudi. Orang Kristen menduakan Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Yahudi aja bagaimana Yahudi mengenali Tuhannya? Coba Yahudi bagaimana mengenali Tuhannya? Yahudi Tuhannya itu Yod-He-Vav-He yang mengutus kemudian Nabi Musa alaihi salam. Itu Tuhan mereka. Mereka tidak menggantikannya dengan manusia anak Maria. Datang Kristen pengikut Parisi, mereka mengatakan bahwa itu adalah Tuhannya Yahudi yang nusul ke bumi menjadi manusia, mengambil rupa manusia, berteofani menjadi manusia. Yahudi itu bagaimana? Yahudi mengenali Tuhannya bagaimana, berupa apa? Mereka tidak membentuk Tuhannya seperti Kristen, makanya 2 kali lebih Ya, lalu berupa Kristen ini. apa yang bisa dikenali? Orang Yahudi nggak ada berupa orang Yahudi tidak merupakan Ya, lalu Tuhan dengan apa- apapun. Apa yang mereka kenali dari Tuhan? Sama seperti umat Islam orang Yahudi itu. Ya, apa Mereka yang tidak kau perlu. kenali dari Ya, Tuhanmu? kita cukup mengatakan, mengimani Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha perkasa, menghidupkan dan mematikan. Udah, wes. Janganlah bahas iman. Kalau iman mana bisa terbahas itu? Kalau iman mana bisa terbahas? Iman itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi dipercaya itu iman. Ya iya, nggak usah dibahas itu. Ya memang, Bahas makanya logika kami lah. tidak membahas Tuhan. Kita nggak membahas Ya, Tuhan di logika Islam lah itu kita kita bahas. nggak bahas Tuhan. Iya, bahas Orang logika Yahudi lah. tidak Apa mengenal, Tuhan? tidak membahas Tuhannya. Tuhannya begini, Tuhannya begitu, begini, enggak. Islam Yahudi tidak membahas oknum Tuhan. Tidak Ya, seperti lalu Kristen, apa Tuhannya turun ke yang bisa bumi dikenali? menjadi manusia. Kok bisa? Apa yang bisa dikenali secara logika Tuhan itu? Coba kenalkan dulu. Alam semesta inilah. Tuhan bukan alam Loh, semesta. Ini Tuhan bicara tidak itu. bisa dikenal. Tuhan tidak bisa dikenal sebagaimana kita mengenal makhluk. Lalu Tidak apa sama pengenalannya? mengenal Tuhan. Tidak sama mengenal Tuhan dengan mengenal makhluk. Kalau mengenal makhluk, ya Kristen. Makhluk dibilangnya Tuhan. Itu Kristen. Ya, lalu apa yang bisa kita kenali? Alam yang semesta melekat pada ini, Tuhan? alam semesta inilah bukti adanya Tuhan. Itu orang beriman itu begitu. Jangan bahas Coba tanya iman. coba tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, wujud Tuhanmu apa? Oh, nggak bisa. Kami tidak bisa mewujudkan Tuhan kami karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Tuhan Elohim tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya turun di bumi, di palungan dibaringkan. Itu pagan. Makanya gini, ketika Anda berteologi Itulah- Tuhan itu tidak itulah yang serupa disebut- dengan apapun, itu masih Itulah teologi yang ambigu. disebut 2 kali lipat. Nggak Itulah ambigu, nggak ambigu. teologi, itu yang kau sampaikan itu teologi imani saja. Coba bicara dulu yang bisa diterima logika Tuhan itu. Oke. Kau sudah memutus Oke. perdebatan kalau kau tidak bisa sebutkan Tuhan itu berupa Oke. apa yang bisa kita kenali. Oke. Menurut saudara, Tuhan itu ada nggak? Ada nggak? Ada. Wujudnya apa? Wujudnya firman. Meong. Udah, kamu ke gereja, bersihkan gereja, lap kaca-kaca jendela. Kau jangan di sini. Wujud Tuhan firman katanya. Makanya kurangi makan babi biar otakmu itu bisa sembuh. Babinya membuat kau seperti itu. Tidak bisa kau bedakan antara makhluk dengan Tuhan Sang Khalik. Khalik dengan makhluk kau nggak bisa bedakan. Pencipta dengan ciptaan kau nggak bisa bedakan. Kenapa? Ya sama seperti babi. Babi nggak bisa bedakan mana tai, mana makanan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum, dari mana bang? Saya dari
Saya dari Batam. Maksudnya agamanya bang? Oh, agamanya saya Islam. Saya cuma barusan lihat sampean, terus saya lihat ini ada tulisan siapakah orang neraka itu. Ya, Terus lihat bang? tulisan itu lah, terus saya multi ini ya, cuma naik aja, cuma pengen diskusi Dengan siapa? dengan sampean. Kenapa pula kau mau diskusi dengan saya, tembakau? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam, Bang. Katolik, Protestan. Katolik, Bang. Oke, mohon izin buka kameranya abang, silakan. Alamak. Aku melihat jadul di atas. Terus aku naik ke sini. Ngapain? Mau diskusi dengan sampean. Apalah bang ini? Ya, saya mau ini ya kasih sudut pandang saya gitu loh, maksud saya itu. Buka Soal ini bang, pertanyaan di tulisan itu. Buka komal sendiri abangku, terus ceramah di situ, jangan di Bukan. sini. Ini komal untuk debat dengan orang oten, bukan sesama Islam, abang. Kalau anda punya ilmu, silakan dengan hormat kita minta buka komal, saudaraku. Di sana Anda leluasa mau mengajarkan sudut pandang Anda gitu. Siapakah penghuni neraka itu? Kan Sore, Juma. Sore, silakan buka kameranya, Bang. Harus ongkem ya. Tunggu ya, sabar ya. Oke, Pupu. Sabar dulu ya. Iya. Aduh. Tunggu ya. Iya. Aduh. Aduh. Siapakah orang neraka itu menurut Yesus? Aku baru pulang dari faktir tua ke aku ini. Mana ya? Boleh itu? Enggak. Apa? Baru pulang dari faktir tua, minum tua tadi. Yang penting ini masih berfungsi sedikit. Iya, masih. Menurut Yesus, siapakah orang neraka itu? Neraka. Menurut Yesus. Menurut Yesus. Yes. Orang penjahat. Siapakah penjahat itu menurut Yesus? Ya, orang yang jahat lah. Pokoknya nggak pandang bulu itu agama apapun. Pokoknya jahat perbuatannya. Enggak. Yesus mengatakan bahwa orang neraka itu adalah pengikut orang Farisi. Siapakah pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Farisi, Islam lah. Nggak Siapa kenal orang Farisi itu? Siapa orang Farisi yang mendirikan Islam? Apa? Orang Quraisy. Lain Quraisy, lain Farisi. Cahayu. Masolang generasi. Orang Farisi. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Siapa yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Kristen. Dah selesai. Kenapa? Sudah siap abang ini ke neraka. Kenapa? Kalau Kristen Udah siap ke neraka rupanya. Akunya. Iya. Aku udah jelas ke surga, Bang. Karena dosa aku. Yesus mengatakan pengikut orang Farisi orang neraka. Kok mau pula ke surga?
Tapi dosaku udah ditebus. Ya itulah mimpi surga yang ternyata berujung ke neraka. Bagaimana mau ke surga? Yesus mengatakan pengikut Farisi orang neraka. Gak bisa. Sementara Anda sudah mengakui Anda pengikut Farisi. Paulus adalah orang Farisi. Anda pengikutnya. Pengikut Paulus, Yesus katakan adalah orang neraka. Mimpi masuk ke surga. Kan lucu abang ini. Anda sudah siap ke neraka, bang? Enggak bakalan kami ke neraka kalau pengikut Yesus itu udah diselamatkan kami. Yesus mengatakan pengikut Farisi adalah orang neraka. Masa bantah Yesus? Yesus yang mengatakan itu. Kapan? Kemarin. Di Matius 23 nomor 15 dia katakan itu. Pengikut Farisi adalah orang neraka yang jahat 2 kali lebih daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, Kristen inilah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi tersebut. Nah, Yesus mengatakan orang nerakanya itu pengikut Farisi. Anda pengikutnya, berarti Anda neraka. Kok berubah surga? Tapi Yesus berjanji dosa kami udah dihapus, Bang. Udah ditebus. Itu ajaran Farisi, bukan ajaran Yesus. Ya. Tapi nggak pernah kami ketemu sama orang Farisi. Nggak ada. Kitabnya orang Farisi yang Anda pakai kok. Bukan Yahudinya, Yahudi. Paulus itu orang Farisi. Itu kitabnya yang Anda pakai 13 kitab tuh. Kami nggak percaya Paulus. Lah, 13 kitabnya ada di agama Anda, kok nggak percaya pula? Paulus itu pendosa itu. Nah, inilah yang disebut 2 kali lebih jahat. Karena Anda mengingkari Paulus, tetapi Anda mengikuti agamanya. Tahu abang itu Paulus nggak mempercayai Tuhan Yesus itu. Betul, dia nggak percaya kalau dia itu adalah Mesias, makanya dia mengajarkannya kalau dia itu Tuhan. Ya. Nah, Anda terima ajarannya kan? Nggak ada ajaran Paulus. Terima. 13 buku di dalam pengikutnya disebut Kristen. Bukan Yesus. Anda baca kisah para rasul. Sahabat Tuturi, barakallahu fiik. Masya Allah. Anda dengarkan ucapan Yesusnya yang mengatakan bahwasanya orang Farisi pengikutnya itu orang neraka. Di Antioquia di KPR 11 nomor 26 pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Kenapa cuma yang tahu, kami nggak ada? Kenapa sama kau yang tahu? Karena saya belajar Bible, abangku yang ganteng. Aduh. Kenapa kamu jadi belajar sama Bible, bukan sama supaya saya menyelamatkan abang. Aduh, aku udah diselamatkan Yesus duluan, Bang. Itu mimpi. Itu mimpi. Yesus hanya menyelamatkan Bani Israel, tidak menyelamatkan di luar Bani Israel. Malah diusirnya. Di dalam Matius 7, 22-23 Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Ada dalilnya itu. Kau ada Matius 7. Di Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya.
Ya, orang Kristen diusir oleh Yesus. Abang rajin buka Bible ya. Iya dong. Berarti gantianlah. Gantian apa? Aku kasihan sama abang. Aku belajar Al-Quran dulu. Soalnya aku mau ambil istri dari Islam. Di Kristen tidak dibatasi istri. Mau 1000 juga boleh di Kristen. Tidak ada batasan jumlah istri di Kristen. Indah. Soalnya di Islam itu 5 istrinya boleh katanya. 4, maksimal 4. Kalau di Kristen tidak dibatasin. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kami dimarahin, mana dalilnya? Kalau dimarahi doang. Mana? Saya minta dalil di Bible. Ada nggak cukup 1 istri di Kristen? Ada nggak dalilnya? Bukan bapak pendeta yang bilang. Nggak ada itu. Orang Kristen itu mau 10 istri, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300 istri juga boleh. Justru nggak bisanya sama Kristen, makanya aku ada. Tidak ada larangan di Kristen cukup 1 istri itu nggak ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru. Justru di Islam lah jumlah istri itu dibatasin. Cukup 1 istri. Gereja. Tapi kalau di Kristen tidak ada cukup 1 istri itu nggak ada dalilnya di Bible, nggak ada. Yang cukup 1 istri itu di Islam, fawahida. Maka cukup 1 saja. Malah kau balikan fakta banget. Memang itulah keadaan. Orang Kristen itu cuma didoktrin. Aku ini kayak mana? Iri aku nengok kalian. Kenapa bisa lima? Kenapa bisa poligan? Aku mau disunat ini. Dengar. Aku mau disunat. Di Islam itu cukup 1 istri. Kecuali mereka yang sanggup boleh sampai 4. Di Kristen itu di Islam, tapi kalau di Kristen tidak ada batasan jumlah istri. Mau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 700.000 pun bisa di Kristen. Mana dalilnya? Matius 18 nomor, Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Bang. Janganlah balik-balikkan fakta, Pak. Aku iri nengok kalian. Maunya kasih dalil. Aku irinya, dengar dulu Bang. Irinya kan kalian enak kali lah orang Islam. Sudah dibilang jangankan sama perempuan. Dengar Bang. Dengar. Jangankan masa istri di Kristen, kawin sesama jenis aja di gereja boleh. Gak boleh itu, gak boleh kau. Kata siapa? Aku iri memang. Lihat kalian. Ngapain kau iri? Ngapain kau iri? Di Kristen itu nggak ada batasan istri, cuma di doktrin. Di Kristen satu istri. Kalau di Kristen cukup 1 istri, mana dalilnya? Kenapa Barat? Ya Barat itu bebas. Kenapa penyakit kelamin itu berasal dari negara-negara Kristen? Kenapa negara-negara Kristen setelah mereka kemudian bosan sama wanita, mereka melegalkan kawin sesama laki-laki, bahkan kawin dengan babi pun boleh di gereja, di luar, belum di Indonesia karena masih minoritas. Entah nanti kalau sudah mayoritas kalian. Abang mengolok-olok. Itu fakta. Fakta lah cerita. Itu fakta. Jangan cerita apa. Saya dari tadi minta dalil di mana di Kristen batasan istri. Anda nggak bisa tunjukkan.
Kenapa kemudian orang-orang Kristen dilarang. Kenapa Bapak-bapak orang gereja Kristen dengar itu dulu cerita. Iya, kalau ada larangan seperti itu, maksudnya begini, kalian, ya paman, cukup satu istri ya. Terus kalau Ucok mau, ya diam-diam aja di belakang Di sana. Al-Quran pun mana ada itu dilarang. 5 istri. Al-Quran cukup satu istri fawahid. Tidak ada itu dilarang. Ada dalilnya, dibilang tidak ada. Di Bible Lukas 18 sudah ditunjukkan tidak diterima, malah nuduh Al-Quran. Di Biblenya ada ajaran berlipat kali ganda punya istri, tidak diterima. Di Al-Quran cukup satu istri, tidak diterima. Maunya apa sih? Itulah yang Bukan, makanya Bang. disebut Aku dua bukan- kali lebih Aku jahat bukan daripada orang benci Farisi. kalian, tapi aku iri melihat kalian. Kenapa iri? Iya, itu tadi berdusta boleh, 5 istrinya boleh. Di mana dalilnya di Islam dusta boleh itu di mana? Di mana? Justru di Kristen itu berdusta boleh. Bukan ajaran-ajaran ustaz-ustaz Di kalian. Kristen dengarkan dalilnya. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah, di situ kasih karunia Tuhan bertambah-tambah. Roma 5 nomor 20. Di mana persinahan itu semakin banyak, di mana dosa semakin melimpah, di mana bohong semakin banyak, di mana persinahan, pencurian, bla 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 semakin banyak, disitulah kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Itu dalil, Cak Ayu, dalil. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Alamak. Abang berapa kali kawin? Bang. Roma 5 baca nomor 20. Di mana dosa semakin melimpah bertambah melimpah, maka di situ kasih karunia bertambah banyak. Artinya apa? Semakin sering kamu berzina, semakin kasih karunia melimpah kepadamu. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa berselingkuh makin banyak, di situ kasih karunia Tuhan Yesus makin melimpah. Tukang bohong kamu, jangan balik-balikan fakta. Tidak ada di Kristen. Roma 5 nomor 20 itu dalil. Kamu bikin ayat. Roma 5 nomor 20 itu dalil. Roma 5 nomor 20. Jadi Kristen tidak ada itu. Banyak kali ngomong. Baca Lukas 18 nomor 28 sampai 29. Di Kristen tidak ada batasan 1, 2, 3, 4, 5 istri. Bahkan kawin sesama laki-laki boleh di gereja. Kenapa kok? Dengar dulu, Bang. Aduh. Itulah dikatakan Yesus bahwa pengikut Farisi dulu kita. 2 kali Aku lebih Islam, kau jahat Kristen. daripada orang Farisi. Enggak patut tahu sama bukumu, Bang. Kenapa kau baca itu Al-Quran? Bibelmu yang mengatakan itu. Aduh. Roma Begini, 5:20. Kenapa Di mana kau semakin bantah sering bukumu, Bang? melakukan dosa, Kenapa semakin kau melimpah bantah? kasih karunia. Mana Aku dalilnya? memang irinya Di aku, Islam, Bang. di Aduh. Islam diajarkan cukup satu istri. Di Kristen mana cukup satu istri? Dalilnya mana? Mana dalilnya cukup satu istri di Kristen? Mana? Tunjukkan. Enggak ada. Ya makanya kenapa Tapi- nggak ada? tapi Karena kalian di ada Kristen itu datanya. bebas Boleh mau poligami. kawin sama siapapun boleh. Makanya nah, iri sekarang aku. mana larangan poligami di kitabmu? Mana? Enggak ada. Iya makanya boleh karena tidak dilarang. Enggak mau cewek itu, Bang. Tapi kalian mau justru. Dengar dulu, Bang. Justru itu enggak diajarkan semenjak kecil. Boleh poligami. Parah. Di Kristen itu, di Kristen dengar. Roma 5 nomor 20. Di mana poligami makin melimpah, di situ kasih karunia semakin bertambah. Di mana persinahan melimpah, di situ kasih karunia Tuhan melimpah bertambah banyak.
Di mana pembunuhan semakin melimpah, makin banyak. Di Soalnya, situ Bang, kasih karunia melimpah. Itu dalil. soalnya wanita itu nggak mau bang, tapi kalian mau. Iya. Makanya orang Kristen itu mempraktekkan cukup satu istri tetapi lancar. Iya memang, tapi Di belakang istri lancar. Di belakang suami, di belakang suami di belakang istri Makanya kalian bikin pabrik kondom. Makanya kalian memiliki penyakit AIDS. Penyakit kelamin itu dari kalian. Penyakit Begini, AIDS Bang. itu dari kalian. dengar dulu. Enggak, Itu fakta, itu real. Satu, tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen, jemaat atau orang-orang Kristen dilarang untuk poligami. Dua, tidak ada batasan istri di kenapa Kristen. kalian melakukan itu? Tiga, Kami tidak ada di dalam melakukan. kitabnya orang Kristen, Lukas 18 nomor 28 29 30, istri berlipat ganda boleh. Kenapa kalian melakukan itu bang? Kami tidak melakukan itu walaupun nggak ada Kata dagingnya. siapa? Kata Kenapa siapa selalu kalian tidak mengikuti? melakukan? Justru lebih banyak orang Kristen yang memiliki istri sembunyi-sembunyi. Kenapa Pendeta, ada kalian pendeta, kawin pendeta siri, kalian, dengan pendeta-pendeta kawin siri, kalian, kawin hampir kontrak. seluruhnya ribut karena perselingkuhan dan persinahan. Kenapa Mau aku sebutkan ada kawin satu-satu? siri, kawin Mau aku kontrak? sebutkan satu-satu? Mau aku sebutkan satu-satu? Pendeta-pendetamu yang terkenal di Indonesia Nggak yang ada yang kawin mengatakan siri sama melakukan kami, persinahan, Bang. Nggak ada yang kawin pernah ribut. siri. Tidak ada kawin siri karena kawin bebas. Tidak ada kawin kontrak karena kawin bebas. Sama kami itu. Iya, kenapa mau kawin kontrak? Kalau berzina nggak perlu kawin kontrak. Cukup suka sama suka. Bagaimana mau kawin kontrak kalau Justru itu bang aku jadi diri. orang yang kawin kontrak, orang yang takut sama Tuhannya untuk berzina. Paham di situ? kayak gini, Bang. Orang yang Nggak bisa poligami dilakukan adalah itu. orang yang takut kepada Tuhannya untuk berzina. Tetapi orang yang tidak diajarkan poligami menurut mereka, mereka menghalalkan. Dengar dulu bang. Aku aja. Tapi kerja aku kan minum tua. Enggak tega. Kutanya dulu. Poligami, enggak tega. Kutanya dulu. Enggak tega. Kutanya dulu. Apakah saudara tidak pernah bersetubuh selain daripada dengan istri Anda? Sering. Tapi dengar dulu. Itu waktu anak muda bang. Iya. Tapi bukan sama Kristen. Dengar dulu. Dengar dulu, bukan sama Kristen. Sama Islamnya. Dengar dulu. Kau ketawa kau. Iya, justru wanita itu yang rayu aku, tapi perempuan itu bukan Kristen bang. Itu wanita dari kota Semarang itu, tetangga aku bang. Merayu aku bang, terpaksa lah aku minum kopi, aku bayar, anak rupanya. Aduh, mudah-mudahan istrinya tidak dengar. Kalau istrinya dengar, bukan marah istrinya, tapi apa katanya istrinya dalam hatinya? Oh, kalau begitu kita satu sama dong ya. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Ada yang di bawah bilang, aku tanya sama istri mulia, percuma, istrinya malah akan senang karena akan mengatakan dalam hatinya, aku kan juga begitu di belakang dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang yang menikah adalah orang yang takut berzina. Orang yang nikah itu orang takut berzina. Tapi orang yang tidak mau menikah adalah orang yang cukup satu istri, tapi uco nyelip di mana-mana. Kita dengarkan tadi jawabannya. Apakah kamu pernah bersetubuh selain istrimu? Sering. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dia dalam keadaan pengaruh minuman keras, tidak mungkin berbohong. Dia lagi mabuk. Jujur dia, jujur. Apa yang dia sembunyikan selama ini jujur. Barakallah sahabatku, anak bungsu. Itulah fakta, itu real, nyata. Di awal dia mengatakan apa? Maaf, aku lagi mabuk, aku lagi dari lapak tua. Kan gitu ya kan ya. Artinya separuh sadarnya dia itu. Jujur dia mengatakannya. Ketika Islam dihujat poligami, ya, ketika Islam dihujat kemudian banyak istri, apa yang terjadi? Ternyata dia pezina kelas kakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Begitulah mungkin teman-teman. Barangkali kita tutup dulu karena Isya. Habis Isya kita lanjut lagi, karena aku juga mau olahraga dulu sedikit. Biar bagaimanapun kita menjaga kesehatan katanya. Tapi kalau kita tidak mempraktikkan menjaga kesehatan hanya teori saja, itu sama seperti orang yang bermimpi masuk surga tapi cuma teori doang. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus menjalankan apa yang menjadi acuan kita di dalam menjaga kesehatan. Harus benar-benar menjaga kesehatan. Saya jam begini, biasanya habis maghrib saya masih olahraga sampai Isya. Isya lanjut olahraga beberapa waktu, tapi tidak rutin. Bukan tidak rutin tapi nggak setiap malam, setiap hari. Paling 4 kali, maksimal 5 kali dalam sepekan. Itu wajib. Jadi kita olahraga dulu, kita tutup dulu teman-teman ya. Habis Isya insya Allah kita lanjut, mungkin pukul 9 malam waktu Makassar kita lanjut lagi. Teman-teman yang minta permintaan dari Kristen atau dari Katolik, nanti jam 9 waktu Makassar naik lagi ya Bang ya. Ajukan lagi permintaan, kumpul lagi kita di sini untuk berdialog sama-sama. Di sini ada beberapa non-muslim, kelihatannya non-muslim ini. Ada beberapa orang, ada puluhan orang di sini. Saya membacanya ini non-muslim ini, pastor apa gitu. Ada atas nama Gabriel, ada atas nama Torino, Mariono, Jack. Ya, ini nama-nama orang-orang Kristen. Merpati Putih, Sonia, Raja Holong mau naik lagi dia. Nanti habis Isya jam 9 waktu kota Makassar, abang boleh merapat lagi ke sini berdiskusi dengan saya. Tema kita sederhana, siapakah orang neraka itu? Kita bahas sampai tuntas. Jangan Anda tidak mau tahu siapa orang nerakanya, dan jangan muter-muter. Kita fokus orang neraka menurut Yesus itu siapa. Kalau menurut Nabi Muhammad sudah jelas, orang neraka itu adalah orang kafir. Siapa orang kafir? Yang menganggap utusan Tuhan itu sebagai Tuhan. Itu orang kafir. Alias kalau kita berbicara tentang Bible jelas ada anak orang dituhankan. Berarti menurut Islam orang kafir, orang Kristen dalam perspektif Al-Quran adalah orang neraka. Kami tidak ingin dari Al-Quran, tapi kami ingin dari Yesus. Yesus
siapakah penghuni neraka itu? Apakah Islam atau Kristen? Nah, nanti kita bahas habis Isya. Sini 7:30, 1,5 jam ke depan kita akan kembali ke sini lagi. Saya harus beraktivitas dulu sejenak. Gitu ya, teman-teman. Paham ya? Bisa ya? Kita tutup dulu. Yang pastinya kita sudah membuktikan bahwa orang oten yang jujur dalam pengaruh minuman keras pun mengakui bahwa ternyata dia banyak melakukan perzinahan. Semoga aja istrinya enggak mendengar, tapi kalau istrinya dengar pun kan amsal. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku dalam perjalanan yang jauh. Amsal 7 ya. Amsal 7 ya. Ya. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Mungkin yang tadi itu mungkin lagi di lapak tua kayak abang tadi. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya, atensinya. Mohon maaf kalau kita harus selesai dulu. Aku mau Isya. Saya juga nggak mau terlalu memberatkan teman-teman. Setiap saya rehat mereka harus ngambil alih ya. Saya rehat aja dulu, kita istirahat aja dulu. Siapkan kopi, cemilan untuk sebentar malam kita berdiskusi 2, 4, 3, 6 jam ke depan. Oke? Jam 9 insyaallah kita tank. Terima kasih. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak mu mapet di hatimu sedingnya apa denrero silomu mapamulam bo, jangan sakit hatimu sebab kita materinya beda, temamu beda juga nabahas itu juga dibilang poligami, banyak nabahas tadi. Jadi ya jangan sakit hati bos, saya kasih data dia tidak kasih data ya toh. Nah tuh demi umat Islam itu begini dan begono, dan ternyata keluar sendiri di ininya, di mulutnya keluar, nah bilang dia juga adalah jago zina. Jadi jangkit marah sama saya karena di dalam Bible itu tidak ada pernah ku baca, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu atau kitab Mimpi, itu tidak ada pernah ku baca cukup satu istri orang-orang Kristen ini, nggak ada, tidak ada. Kalau ada kita temukan, kita tanya, mak kawin nggak lagi besok? Percaya kisah sama saya. Kalau ada kita tunjukkan ini ada dalilnya, salah kan tuh pelek, terpaksa kawinnya ikhlas aja, nggak apa-apa ji. Yang penting mau jadi mertuaku. Ada satu memang dalil larangan poligami, ada memang, tapi masih kurahasiakan itu dalilnya. Cuma ku kasih bocoran sedikit pale, nah bilang itu dalil seorang imam tidak boleh menikah lebih dari satu imam. Ya sing imam, nasing kapang pendeta kapang, apa gitu kata imam. Loto dia seleng ikut-ikutan juga mau dibilang Islam, bilang tongi kata imam. Pret. Padahal imam itu hanya ada di Islam, tidak ada di luar sana dibilang imam. Penatua kapang. Jadi Nabi bilang di situ, seorang imam tidak boleh menikah lebih dari satu, dan tidak boleh juga menikahi janda. Tapi imam bukan jemaat, imam semua kekah, kan tidak mungkin. Semua orang Kristen adalah imam. Kalau imam masing-masing satu Kristen satu gereja, siapa jemaatnya? Masalah itu generasi itu pelek. Jadi sadar Miki, jangan Miki menghina-hina poligami apa. Satu-satunya aku bilang orang yang membenci poligami tapi Tuhan na poligami. Tidak mau poligami istrinya, tapi Tuhannya na poligami. Malah sakit tuh balik.
Nggak mau istriku di poligami, Bang Suma. Istri itu tidak mau diduakan. Oh ya, iya. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Maukah Tuhan diduakan? Tidak mau. Tapi kenapa kau pengen lebih jaga istrimu daripada Tuhanmu? Tuhanmu bilang jangan kau poligami, jangan kau duakan, kau duakan bahkan kau tigakan. Sedangkan istrimu nu jaga hatinya, meskipun masih bisa ku sembunyi-sembunyi seperti itu. Daeng tadi itu daeng balok. Nah bilang daeng balok satu istriku saya, tapi ngiluki senjata aku karena sering tak jepit di tetangga punya. Itu nah bilang tadi toh. Nah jadi jangan mikir marah sok. Jangan mikir apa tidak ada dalilnya di Bible. Kita cari sampai dari kejadian sampai kepada putus asa, tidak akan pernah kita temukan dalilnya cukup satu istri di Kristen. Sekali lagi ku bilang, kalau ada dalilnya di Kristen cukup satu istri, kawin lagi besok. Tidak ada kesini itu. Hadapkan saya dengan pendeta pastor yang pernah sekolah di luar negeri atau di luar angkasa, atau yang pernah dari neraka sekolah di sana kursus. Suruh berhadapan dengan saya. Di mana dalilnya Ekaristing tidak boleh lebih satu istri atau dilarang poligami di Bible? Jangan dulu perjanjian baru, perjanjian lama mau saya dulu kalau ada. Ku ganda ki. Ku ganda ki satu istri kita, ku ganda ki saya jadi 3 kalau ada. Tapi kalau tidak ada berarti cocok kena bilang daeng tadi, daeng ballo. Apa nakana daeng ballo sumpaing? Satu istriku saya, tapi sering bersih dari luar. Itu melasa. Itu melasa. Jadi tidak ada itu, tidak ada. Kita cari kamu saja. Tidak ada dalilnya di Kristen, di kitabnya Kristen. Cukup satu istri itu tidak ada. Tidak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Cocok cocok sekali itu. Tapi kalau Tuhan persatukan kau dengan 5 perempuan, mau kau lawangi, Hah? Apa ya? Kalau Tuhan persatukan kau dengan 5 perempuan sekaligus, mau kau lawangi? Tidak bisa kau lawangi, bos. Apa Tuhan itu maha kuasa? Nu bilang Tuhan bisa turun ke bumi jadi manusia, lebih berkuasa lagi satu laki-laki na ciptakan Tuhan na 100 perempuan. Apa sudah dibuktikan Nabi Daud, Nabi Salomo juga begitu. Mau kok apa? Tidak bisa kau tangkis jurus paling ampuh itu. Tidak bisa kok. Biar lagi meletus telingamu dengar, nggak bisa. Tidak ada itu. Nah pikirmu kau juga itu, bos. Pikir kau baik-baik. Bagaimana ceritanya perempuan itu tidak mau dipoligami? Nu jagai perasaan nah. Sementara Tuhan tidak mau diduakan, tidak nu jaga perasaan, nu bikin tong itu anaknya orang Tuhan. Untung baiknya tidak anak cuy-cuy kau Tuhan kan juga. Sakit itu telingamu, mbok. Apa anu kebenaran ku sampaikan kina. Menghujat lagi Islam, menghujat lagi poligami. Bisa-bisanya. Dan tidak ada kesini di dalamnya kitabmu itu jangan kau poligami. Tidak ada. Malah ku tunjukkan ku tadi dalilnya tuh di Lukas 18 nomor 29-30. Apa dia bilang Yesus di situ? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Elohim, maka dia akan mendapatkannya berkali lipat ganda sekarang juga. Nyamuk peseding. Masalah generasi nyamuk tuh ngepa. Ya dah, kau tinggalkan istrimu demi namaku, kau tinggalkan istrimu demi Tuhan. Demi nama Tuhan, ikuti jalan Tuhan, kau tinggalkan istrimu. Kau dapat berkali lipat ganda sekarang juga. Nasami kalau istrimu rakus makan 3 liter sekali makan, habis itu suka marah-marah, lebih baik itu nu tinggalkan berhijrah, kau menjadi pengikutnya Yesus. Bisa kau dapat berlipat kali ganda daripada satu istrimu balalai, rakus, suka marah-marah, busuk katiaknya, tidak bisa dipisahkan mana kasur mana bodinya. Jangan mau. Lebih baik kau ikut jalan Tuhan. Nabi bilang itu tadi toh, barang siapa meninggalkan istrinya demi Tuhan, dia akan mendapatkan berlipat kali ganda. Kau tahu jika itu berlipat ganda? Hah? Nu tahu gitu. Ini berlipat ganda ini 1 lembar namanya, 1 lembar. Tapi kalau berganda-ganda kamu minhe. Itu dibilang berlipat ganda banyak.
Makanya jangan kau so cantik bahas poligami, hujah-hujah poligami, jangan kok. Apa anuku sudah kusimpan semua itu di dalam kepala, di luar samping kepala aku. Jangan kau di dalam, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke dalam Bible di kepala aku, di sampingnya ji. Karena tidak masuk akal gitu. Jadi di luar duduk itu isinya. Begitu bosku. Jadi jangkit menghujat poligami apa? Saja gitu. Jadi sebentar malam kalau ada yang mau menjelaskan apapun itu yang terkait dengan hujatan-hujatan bapak itu tadi, naik meki di sini. Biar ku ajari ki supaya kawin ki lagi besok toh. Mari kipain teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Masih mau ku datang besok saja ki. Niat hati